Pemurnian Ki terkuat. Episode 71-80. Babak 71, Monster tingkat 8, Lei Jiao. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu terjun ke sungai. Li Jiang memiliki kedalaman sekitar 60 hingga 70 meter. Karena saat itu pagi dan matahari bersinar terang di luar, walaupun sungainya keruh, namun jarak pandangnya bagus. Menurut arah nafasnya, Fang Yu menyelam sepenuhnya, hingga kedalaman sekitar 50 meter. Nafas monster-monster itu semakin dekat dan dekat dengan Fang Yu. Monster tingkat 8 di bawah air, apakah itu? Fang Yu sedikit bersemangat. Sekitar 10 detik kemudian, Fang Yu melihat sebuah titik bersinar dengan cahaya putih di kejauhan. Segera, bintik-bintik putih itu menjadi semakin besar. Fang Yu melihat sebuah kepala, sepasang pupil perak raksasa. Ini, Fang Yu merasa sangat familiar, tapi tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Baru setelah monster-monster itu berjarak kurang dari 20 meter dari Fang Yu, dan panjang tubuhnya sekitar 30 meter dan ditutupi sisi keperakan, Fang Yu baru ingat apa itu. Lei Jiao. Ini adalah Lei Jiao. Lei Jiao adalah monster tingkat 8, hidup di perairan dalam, dan telah menjadi monster yang sangat langka sejak zaman kuno. Sekarang sudah berkembang. Fang Yu memandang Lei Jiao dengan kegembiraan di matanya. Sebagai sejenis naga banjir, Lei Jiao secara alami tidak berharga. Sisik pada tubuhnya sangat keras, menjadikannya bahan tempa yang sangat baik. Dan bola mata serta darahnya dapat digunakan sebagai obat dengan khasiat yang luar biasa. Pada pelelangan biksu tahun itu, sebotol kecil darah naga membutuhkan setidaknya puluhan ribu batu roh untuk mendapatkannya. Saat Fang Yu mengamati Lei Jiao juga melihat Fang Yu. Seperti melihat mangsa, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan melemparkan ekornya ke arah Fang Yu. Mata Fang Yu berbinar, dan dia menyingkir untuk bersembunyi. Lei Jiao adalah monster yang sangat agresif, dan sebagai monster tingkat 8, kekuatannya sangat menakutkan. Tubuh fisiknya sangat kuat, dengan kekuatan guntur di tubuhnya, dan dapat membunuh makhluk di seluruh perairan dalam satu kemarahan. Di dalam air kecepatannya sangat cepat, mencapai maksimum 1 km per detik, seperti kilat yang berjalan di dalam air. Oleh karena itu, Fang Yu ingin menghadapi Thunder Jiao dan harus membunuhnya dengan satu pukulan. Jika tidak, jika Lei Jiao merasakan bahaya dan memilih melarikan diri, Fang Yu akan kesulitan mengejarnya. Bagaimanapun, di bawah air adalah rumah Lei Jiao. Setelah Fang Yu menghindari pukulan Lei Jiao, dia menendang kakinya dan bergegas menuju Lei Jiao. Lei Jiao sepertinya merasakan permusuhan Fang Yu, semburan cahaya putih muncul di tubuhnya, dan puluhan guntur meledak dari tubuhnya. Menusuk, seluruh wilayah perairan langsung ditutupi oleh kekuatan guntur. Semua makhluk seperti ikan, udang, kepiting di perairan hampir seketika tersengat listrik dan perlahan muncul ke permukaan sungai. Seperti yang diharapkan dari Thunder Jiao, kekuatan guntur setidaknya lebih dari 50.000 volt, kan? Tubuh Fang Yu memerah karena energi nyata, tetapi dia masih merasa sedikit mati rasa di tubuhnya. Setelah melepaskan kekuatan guntur, Lei Jiao membuka baskom darahnya dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Kali ini, menggunakan kecepatan tercepat. Fang Yu memandang Lei Jiao yang bergegas dengan senyuman di wajahnya. Dia memikirkan cara untuk membunuh Thunder Jiao ini dalam hitungan detik. Hah! Detik berikutnya, Fang Yu ditelan oleh mulut besar Lei Jiao. Fang Yu memasuki tempat yang ramai dan gelap dengan dinding berminyak di kedua sisinya, dan banyak lendir mendorongnya ke arah perut Lei Jiao. Setelah itu, Fang Yu mencium bau amis yang sangat tidak sedap. Dia tahu bahwa dia akan mencapai perut Lei Jiao sekarang. Dan bagian fatal Lei Jiao ada di kepalanya. Alkimia batinnya ada di posisi itu. Fang Yu membenturkan tinjunya ke dinding di sampingnya. Tertawa, Fang Yu membuat lubang di dinding. Fang Yu merobek lubang itu dengan kedua tangan, lalu menyelam ke dalam lubang, akhirnya menghilangkan lendir yang licin. Kemudian, dia mengumpulkan sekelompok energi yang menyebalkan dengan tangan kanannya dan meninjunya ke atas. Ledakan. Lei Jiao, yang bergerak sangat cepat, tiba-tiba menyentakkan tubuhnya, dan membuka cekungan darahnya, yang sepertinya menyakitkan. Setelah itu, tubuhnya mulai bergerak-gerak hebat,
dan tubuh sepanjang 30 meter itu menjadi sangat terdistorsi. Setelah sekitar 30 detik, Lei Jiao berhenti bergerak dan perlahan tenggelam ke dasar sungai. Setelah beberapa saat, Lei Jiao membuat lubang besar di kepalanya, dan Fang Yu melayang keluar, dengan alkimia dalam berwarna perak di tangannya. Berdiri di dasar sungai, Fang Yu memandang Lei Jiao Nei dan di tangannya dengan keterkejutan di matanya. Alkimia batin Lei Jiao sedikit berbeda dari alkimia batin monster lainnya, tidak hanya suhunya yang panas, tetapi juga alkimia batin tampaknya mengandung kekuatan yang sangat kuat. Mungkinkah ini sumber kekuatan guntur? Fang Yu melihat pil dalam Lei Jiao di tangannya dan sedikit menyipitkan mata. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan menelannya seperti biasa. Setelah memikirkannya sekitar 5 detik, Fang Yu masih memasukkan Nei dan Lei Jiao ke dalam mulutnya. Setelah menelannya, apakah aku juga bisa menguasai kekuatan guntur? Fang Yu memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Pil bagian dalam Lei Jiao dengan cepat dimurnikan di tubuh Fang Yu, diurai menjadi untaian energi spiritual murni, dan Fang Yu dihirup ke dalam dantian. Fang Yu hanya merasakan arus hangat datang dari dantiannya, dan belenggunya putus. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai. Lantai 6. Fang Yu menerobos 6 level berturut-turut dan mencapai level 9848 periode pemurnian Qi. Tetapi bahkan jika dia berhasil menembus lantai 6 sekaligus, Fang Yu masih merasa kecewa di matanya. Karena kekuatan guntur yang dia harapkan tidak muncul pada dirinya. Setelah sepenuhnya menyempurnakan pil dalam Lei Jiao, Fang Yu melihat mayat besar Thunder Jiao di depannya, memikirkan cara menghadapinya. Sebagian besar darah naga Lei Jiao yang paling berharga telah hilang, dan diencerkan di air sungai. Namun, efek terbesar dari darah Jiao Long adalah melemahkan tubuh, dan bagi Fang Yu, efeknya kecil. Karena tubuh fisiknya telah ditempa ribuan kali sejak lama, dan kini berada dalam kondisi hampir sempurna. Adapun sisik di tubuh Lei Jiao dan kedua matanya, Fang Yu timur dan barat ini tidak digunakan untuk sementara, dan tidak mudah untuk diambil, yang terlalu mencolok. Setelah memikirkannya, Fang Yu memutuskan untuk meninggalkan mayat Thunder Jiao ini di tempatnya, dengan sisik dan bola mata, dan kembali lagi jika perlu. Bagaimanapun, tubuh Lei Jiao tenggelam di dasar sungai, dan sulit ditemukan. Jadi Fang Yu melayang, ... Seorang lelaki tua berjas tang sedang duduk di kursi bambu dekat Li Jiang, memancing dengan tenang. Di sebelahnya berdiri seorang gadis berambut pendek. Fitur wajah gadis itu sangat cantik, dan sepasang alis pedang menambah kepahlawanan pada dirinya, dan juga membuat temperamennya terlihat sangat berbeda dari gadis lemah lainnya. Di belakang lelaki tua dan perempuan berjas tang, ada 2 rombongan berpakaian kasual. Kedua rombongan itu berwajah serius dan berdiri tegak, tampak seperti tentara. "Kakek, kamu sudah memancing di sini selama setengah jam, dan tidak ada pergerakan sama sekali. Pasti tidak ada ikan di sini, ayo kembali." Gadis itu berkata dengan tidak sabar. "Hujan ringan, alasan kenapa aku membiarkanmu ikut memancing bersamaku adalah untuk melatih ketahananmu. Ini baru setengah jam, dan kamu sudah tidak sabar." Lelaki tua berjas tang itu tersenyum gelombang www.novelringan.com gelombang memandang ke arah gadis itu. "Bagaimana aku bisa tidak sabar? Aku hanya berpikir kakek, kamu melakukan pekerjaan yang tidak berguna, sungai di dekat sini begitu damai, dan gelembungnya tidak terlalu banyak." Xia Weiyu cemberut dan membela diri. "Yang kamu nikmati mancing adalah proses menunggu, hujan rintik-rintik, kamu." Sebelum Pastor Xia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar Xia Weiyu berseru. "Kakek, lihat permukaan sungai." Orang tua Xia menoleh dan melihat ke permukaan sungai, dan menemukan banyak ikan mati dengan perut putih mengambang di permukaan. "Ini, apa yang terjadi?" Rao, lelaki tua Xia yang berpengetahuan luas, juga tercengang saat ini. Dia telah hidup bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Penatua Xia berdiri dan ingin melangkah maju dan melihat lebih dekat. Kedua rombongan di belakangnya segera melangkah maju untuk mendukungnya dan berkata, "Xia tua, harap berhati-hati. Bantu aku mengambil bangkai ikan." Perintah Penatua Xia. Salah satu rombongan segera berjalan menuju tepi sungai, berusaha menangkap ikan mati. Wow, namun saat ini, gelombang besar semburan tiba-tiba menyembur ke permukaan sungai tak jauh dari situ.
Pak Tua Xia yang ketakutan ini dan wajah rombongannya berubah. "Xia Tua, kita harus mundur, mungkin berbahaya di sini," kata rombongan di sebelahnya. Penatua Xia melambaikan tangannya, tidak berbicara, dan menatap ke sungai. Permukaan sungai kembali tenang, namun banyak ditemukan ikan mati yang mengapung. Apa yang terjadi di sungai? Old Xia masih menatap permukaan sungai dengan ekspresi serius. Sekitar 2 menit berlalu. Wow, kepala seseorang muncul dari sungai tidak jauh dari situ. Kemudian, seorang pemuda keluar dari sungai dan naik ke tepian. Babak 72, ejekan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak muncul. Setelah Fang Yu pergi ke darat, dia melirik Pastor Xia dan rombongannya sebelum berbalik dan bersiap untuk pergi. "Adik, tolong tetap di sini," teriak Pastor Xia. Fang Yu berbalik, memandang Pastor Xia, dan bertanya, "Apakah ada yang salah?" "Permisi, kenapa kamu keluar dari sungai?" tanya Pastor Xia dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Cuacanya agak panas, jadi aku melompat turun untuk berenang, ada apa?" Fang Yu menjawab dengan tenang. Mendengar jawaban ini, Pastor Xia terkejut. Lompat ke Li Jiang untuk berenang. Kedengarannya tidak masuk akal, tapi ekspresi Fang Yu sepertinya tidak berbohong. "Apakah kamu yang menyebabkan ikan-ikan mati itu?" Xia Weiyu bertanya terus terang. Fang Yu melirik sepotong besar ikan mati di permukaan sungai, mengetahui bahwa mereka baru saja tersengat listrik ketika Lei Jiao melepaskan kekuatan guntur. Tapi dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan urusanku." Penatua Xia memicingkan mata ke arah Fang Yu, tiba-tiba menyadari sesuatu, wajahnya berubah drastis. Dia menemukan bahwa pakaian pemuda di depannya sebenarnya kering, tanpa bekas air basah. Dia melihat pemuda itu berjalan keluar sungai dengan matanya sendiri, tapi pakaiannya tidak basah. "Bagaimana itu bisa terjadi? Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu," kata Fang Yu sambil berbalik untuk pergi. "Tunggu, adik." Pastor Xia memanggil Fang Yu lagi. Fang Yu sedikit mengernyit dan berhenti. "Adikku, siapa namamu?" Pastor Xia bertanya. "Fang Yu," jawab Fang Yu. "Saya, Xia Heguang, jika Anda punya waktu, saya ingin mengundang Anda kembali ke kediaman saya untuk minum teh," kata Pak Tua Xia. "Maaf, aku tidak ada waktu luang." Fang Yu selesai berbicara, berbalik dan berlari pergi. "Anda," Xia Weiyu sedikit marah, menatap punggung Fang Yu. Apakah Fang Yu ini mengetahui identitas orang yang mengundangnya minum teh? Sikapnya sangat buruk. Di seluruh kota Jiangnan, hanya ada sedikit orang yang mengizinkan kakek mengundang teh secara langsung. "Kakek, kenapa kamu ingin mengajak orang ini minum teh?" "Hanya karena dia berenang di Lijiang." "Lihat sikapnya," Xia Weiyu berkata dengan marah. "Aku terlalu mendadak, dan wajar jika dia menolak," kata Pastor Xia sambil melihat ke belakang Fang Yu yang perlahan bergerak, matanya masih terkejut. Melihat sorot mata kakek Xia, Xia Weiyu bertanya dengan lebih curiga, "Kakek Weiyu, kamu masih ceroboh seperti biasanya?" Pastor Xia menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu berkata, "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa pakaian di tubuhnya sudah selesai? Pakaiannya kering." Kenang Xia Weiyu, wajahnya tiba-tiba berubah. Detail ini memang diabaikan olehnya. Tapi dia ingat dengan jelas bahwa pakaian Fang Yu memang kering, bahkan rambutnya pun kering. Tapi Fang Yu baru saja keluar dari sungai. Sulit, mungkinkah? Xia Weiyu memikirkan sebuah kemungkinan, dan wajahnya menjadi pucat. "Apa? Bagaimana menurutmu?" Xia Tua memandang Xia Weiyu. "Kakek, apakah kita bertemu hantu?" Ketika kalimat ini diucapkan, angin dingin bertiup ke seberang sungai, menyebabkan Xia Weiyu berperang dingin. Setelah Fang Yu meninggalkan Lijiang, dia langsung berlari pulang. Adapun Pastor Xia, sekilas Fang Yu tahu bahwa dia luar biasa, dan dia mungkin memiliki latar belakang militer. Namun bagi Fang Yu, semakin tinggi statusnya, semakin besar kemungkinan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dia selalu berusaha menghindari berurusan dengan orang-orang seperti itu. Kembali ke masyarakat Lijiang, kebetulan saat itu pukul 9.30 pagi. Fang Yu masuk ke dalam rumah, dan Wang Yan sedang menyajikan sarapan di luar dapur. "Xiao Yu, kamu kembali, aku baru saja membuat sarapan, ayo makan." Wang Yan tersenyum.
Saat Lei Jiao tiba-tiba bertemu Lei Jiao saat lari pagi, Fang Yu benar-benar lupa sarapan. Dia berjalan ke meja makan, mengambil sandwich yang dibuat oleh Wang Yan, dan memakannya. Setelah beberapa menit, Yu Yuiwei, yang mengenakan piyama dan mata mengantuk, turun dari lantai atas dan mulai sarapan. Yuiwei, aku akan pergi ke restoran untuk wawancara nanti. Aku tidak bisa menemanimu ke mall untuk membeli pakaian hari ini. Tanyakan apakah saudara Fang Yu ada waktu luang, biarkan dia menemanimu saat dia ada waktu luang. Wang Yan berkata pada Yue, kata Yue. Yu Yuiwei memandang Fang Yu dengan harapan di matanya yang besar. Fang Yu mengangguk dan berkata, saya bebas. Besar. Mata Yu Yuiwei tersenyum ke Crescent Bay. Setengah jam kemudian, Yu Yuiwei mengenakan gaun biru langit dan berjalan ke bawah. Karena pemboman di rumah sebelumnya, pakaian Yu Yuiwei sebelumnya hilang. Gaun yang kini dikenakannya dibeli dengan santai di pasar. Keluar hari ini, Yu Yuiwei ingin membeli 2 set pakaian lagi yang disukainya, karena dia tidak punya pakaian lain untuk dipakai kecuali seragam sekolah yang baru dibeli dan gaun inferior ini. Fang Yu ingin langsung keluar, tetapi setelah memikirkannya, dia berjalan kembali ke kamar. Dia mengeluarkan kartu kredit hitam dan emas di laci meja di kamar. Tang Mingde telah memberi Fang Yu cek sebelumnya, tetapi Fang Yu tidak pergi ke bank untuk menarik uangnya. Oleh karena itu, kali ini Tang Mingde langsung memaksakan kartu kredit. Setelah memasukkan kartu kredit ke dalam saku celananya, Fang Yu keluar kamar dan keluar bersama Yu Yuiwei. Tak jauh dari distrik Lijiang terdapat sebuah pusat perbelanjaan besar. Dan di lantai 2 pusat perbelanjaan tersebut terdapat toko-toko merek segala jenis pakaian. Saudara Fang Yu, menurutku pakaian di sini sangat mahal. Ayo kita pergi ke pasar grosir untuk membelinya. Pakaian di sana hanya beberapa puluh dolar, dan kamu bisa membeli pakaian yang sangat indah. Setelah berbelanja sebentar, kata Yu Yuiwei. Ayo jalan-jalan lagi, kata Fang Yu. Keduanya terus berjalan ke depan. Ketika melewati jendela toko khusus, Yu Yuiwei tiba-tiba berhenti. Model di jendela mengenakan rok berwarna biru salju dengan jas pendek berwarna oranye merah dan kemeja putih. Setelan ini kelihatannya bagus. Yu Yuiwei berdiri di luar jendela, matanya bersinar. Masuk dan lihat, kata Fang Yu. Keduanya masuk ke toko ini dan berjalan ke arah model. Seorang petugas wanita menyapanya dan berkata sambil tersenyum, apakah wanita ini memiliki gaun mewah di manekinnya? Ini adalah produk andalan merek kami yang terbaru. Paling cocok untuk wanita tersebut. Anda memiliki tubuh yang tinggi dan temperamen yang baik. Gadis. Petik 2. Yu Yuiwei sangat menyukai setelan ini, tapi dia tahu itu pasti mahal. Wang Yan memberinya 500 yuan untuk keluar hari ini, dan dia pasti tidak mampu membelinya. Yu Yuiwei menggigit bibirnya dan hendak berbicara. Oh, bukankah ini Dewi kita Ban Hua Yue? Saat ini, suara wanita datang dari belakang. Mendengar suaranya, wajah Yu Yuiwei sedikit berubah gelombang www.novelringan.com gelombang dan berbalik. 2 wanita dan 1 pria sedang berjalan dari pintu toko. Melihat ketiga orang ini, wajah Yu Yuiwei menjadi jelek. Kedua gadis itu adalah teman sekelasnya, yang satu adalah Huang Hui dan yang lainnya adalah Si Fei. Kedua gadis itu seperti kakak perempuan di kelas, dan tidak ada seorang pun di kelas yang berani memprovokasi mereka. Yu Yuiwei juga tidak pernah memprovokasi mereka, namun mereka terlihat tidak nyaman dengan Yu Yuiwei dan selalu mengincar Yu Yuiwei. Dan anak laki-laki gendut yang berjalan di samping kedua gadis itu, bernama Li Bingyan, adalah generasi kedua kaya yang terkenal di kelasnya. Saya dengar ayahnya adalah bos batu bara. Oh, Dewi kita Yu Yuiwei punya pacar, kata Huang Hui kaget saat melihat Fang Yu berdiri di samping Yu Yuiwei. Bagaimana bisa jadi pacar? Pasti kakakku atau semacamnya. Dewi kita Yu Yuiwei begitu murni, seperti peri yang jatuh ke dunia, bagaimana kita bisa punya pacar? Si Fei berkata dengan aneh. Li Bingyan menatap langsung ke wajah Yu Yuiwei tanpa berbicara. Yu Yuiwei, kenapa kamu datang ke sini untuk membeli pakaian? Pakaian merek ini sangat mahal, satu set setidaknya beberapa ribu yuan. Huang Hui berkata dengan bercanda. Dia tahu bahwa Yu Yuiwei adalah keluarga dengan orang tua tunggal dan kondisinya sangat buruk, jadi dia pasti tidak punya banyak uang di tangannya. Berapa satu set beberapa ribu yuan? Apakah kamu tidak melihat orang-orang berdiri di samping Yu Yuiwei?
Jika mereka tidak punya uang, bagaimana mereka bisa masuk ke toko ini? Hui, kamu, kata si Fei. Keduanya bernyanyi dan berkumpul, membuat wajah Yu Yuiwei semakin jelek. Yu Yuiwei memandang Fang Yu dan berbisik, "Saudara Fang Yu, ayo pergi. Ayo pergi." Yu Yuiwei, bukankah kamu masuk untuk membeli pakaian? Kenapa kamu tidak melihatnya dan kamu pergi? Benarkah Hui benar, kamu tidak punya uang? Si Fei tersenyum sinis. Bab 73 Siapakah Fang Yu? Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Yu Yuiwei tampak pucat, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu kenapa si Fei dan Huang Hui selalu mengganggunya, dia tidak pernah memprovokasi mereka. Melihat penampilan Yu Yuiwei, si Fei dan Huang Hui bangga dengan wajah mereka. Bagaimana dengan menjadi cantik? Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak punya harga diri. Yu Yuiwei, ayo pergi, pakaian apa yang kamu suka, katakan padaku, aku akan membayarmu, sebagai hadiah darimu. Saat ini, Li Bingyan, yang belum berbicara, berkata. Yu Yuiwei terkejut, mengangkat kepalanya, dan menemukan Li Bingyan menatap lurus ke arahnya, matanya panas. Li Bingyan, apa yang kamu bicarakan? Huang Hui dan si Fei menatap Li Bingyan secara bersamaan, bertanya. Li Bingyan mengajak mereka pergi berbelanja akhir pekan ini, tapi saat dia bertemu Yu Yuiwei, dia langsung mengubah wajahnya. Li Bingyan kembali sadar, tersenyum, dan berkata, pakaian apa yang kamu inginkan, aku akan memberikannya sama. Bagi Li Bingyan, semakin banyak perempuan semakin baik, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan apapun untuk menyenangkan para perempuan. Lagi pula, dia punya banyak uang. Tidak, kamu tidak bisa mengirimnya. Kamu hanya bisa mengirim kami. Si Fei berkata dengan marah. Dia telah berdiskusi dengan Huang Hui sejak lama dan ingin menganggap Li Bingyan sebagai orang bodoh, dan membantainya sekali hari ini. Adapun jadi pacarnya setelah disembeli atau tidak, belum bisa dipastikan, tergantung situasi. Tapi Li Bingyan sebenarnya ingin Yu Yuiwei berbagi dengan bajingan ini. Tidak mungkin. Melihat kedua wanita itu bereaksi keras, Li Bingyan mengerutkan kening dan hendak berbicara. Ambil 1 set model seperti ini dan biarkan dia mencobanya. Saat ini, Fang Yu berkata kepada petugas di sampingnya. Petugas itu mengangguk dan berbalik untuk mengambil pakaian. Saya masih mencobanya, membuang-buang waktu orang-orang dengan petugas, dan mengotori pakaian mereka. Beberapa orang benar-benar kurang ajar. Si Fei melihat ke arah Fang Yu dan berkata, Yu Yuiwei, jangan berpikir Li Bingyan akan membayarmu. Sudah kubilang, itu tidak mungkin. Huang Hui menatap Yu Yuiwei dan berkata. Setelah mendengar perkataan kedua orang ini, Yu Yuiwei menggigit bibirnya, matanya memerah. Fang Yu sedikit mengernyit, baru saja hendak berbicara. Yu Yuiwei, jangan dengarkan mereka, aku pasti akan membayarnya. Bukan hanya set ini, kamu bisa melihat pakaian apa lagi yang kamu suka, beli apapun yang kamu mau, semuanya ada di kepalaku. Li Bingyan dengan berani berkata. Li Bingyan, kamu, ada seorang pria berdiri di samping Yu Yuiwei, kenapa kamu memposting tanpa malu-malu? Huang Hui sangat marah hingga dia sedikit bingung. Li Bingyan melirik Fang Yu, menunjukkan rasa jijik. Kali ini, petugas mengambil jas itu dan menyerahkannya kepada Yu Yuiwei. Yu Yuiwei memandang Fang Yu. Ayo, cobalah. Fang Yu menepuk bahu Yu Yuiwei dan berkata. Yu Yuiwei mengangguk, lalu membawa pakaian itu ke kamar pas. Melihat gerakan sedikit mesra Fang Yu dan Yu Yuiwei, mata Li Bingyan penuh cemburu. Bagaimana wanita jalang ini bisa begitu dekat dengan Yu Yuiwei? Siapa namamu? Sepertinya aku belum pernah melihatmu di sekolah. Li Bingyan memandang Fang Yu dan bertanya. Fang Yu, jawab Fang Yu. Fang Yu, wajah Li Bingyan sedikit berubah, dan dia merasa nama itu familiar. Namun, untuk beberapa saat, dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya. Apakah kamu juga siswa sekolah menengah Jianghai? Li Bingyan bertanya lagi. Fang Yu mengangguk, tidak tertarik untuk berbicara dengan Li Bingyan lagi, dan berjalan langsung ke arah kamar pas. Li Bingyan berdiri di sana, mengerutkan kening. Nama itu sangat familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Yu Yuiwei ini biasanya berpura-pura tidak bersalah di kelas, jadi dia sudah punya pacar. Huang Hui berkata dengan tajam ketika Fang Yu pergi. Ini hal yang bagus.
Saat kita kembali ke sekolah, kita akan membuat pengumuman besar untuk melihat berapa banyak pria yang menganggapnya peri. Si Fei mencibir. Beberapa menit kemudian, Yu Yuiwei keluar dari kamar pas dan sudah mengenakan setelan itu. Penampilannya murni dan cantik. Dengan seperangkat pakaian berwarna cerah, ia terlihat lebih lincah dan penuh vitalitas. Saudara Fang Yu, bagaimana kabarnya? Yu Yuiwei bertanya dengan wajah memerah, menatap Fang Yu dengan antisipasi di matanya. Ya, itu sangat cocok untukmu. Jawab Fang Yu. Yu Yuiwei sangat senang dan melihat ke cermin sebentar. Nona, setelan ini sangat hemat biaya untuk dibeli sekarang. Toko akan memberi Anda diskon 30%, dan Anda dapat membelinya dengan harga 2.700 yuan. Kata petugas di samping. 2.700 yuan. Mendengar harga tersebut, ekspresi Yu Yuiwei berubah menjadi sedih. Dia hanya memiliki 500 yuan di tubuhnya, dan dia bahkan tidak mampu membeli jas ini. Jangan sia-siakan lidahmu, dia tidak mampu membelinya. Saat ini, Huang Hui dan Si Fei datang. Yu Yuiwei melirik mereka, tapi tidak berbicara. Yu Yuiwei, jika kamu benar-benar berani menerima hadiah Li Bingyan tanpa malu-malu, aku akan berani mengatakan ini di depan kelas. Lalu, coba tebak apa yang akan dikatakan orang lain tentangmu. Mata Si Fei sangat tajam, katanya mengancam. Saat ini, Li Bingyan datang dan berkata langsung kepada petugas. Berapa harga jas ini, bungkus untukku. Wajah Yu Yuiwei berubah, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali, berkata, aku tidak perlu. Tidak perlu membungkusnya, cukup kenakan di tubuhmu dan bawa pergi. Fang Yu berkata saat ini. Begitu kalimat ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Segera, Si Fei mendengus, tertawa sinis, dan berkata, Yu Yuiwei, sebenarnya bukan sebuah keluarga yang tidak memasuki rumah. Pria ini memiliki kulit yang lebih tebal darimu. Kamu belum berbicara, dia akan membantumu dulu. Diterima. Oh, aku tertawa terbahak-bahak, memang ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini, dia tetaplah laki-laki. Huang Hui juga tertawa. Li Bingyan memandang Fang Yu, tersenyum menghina, dan berkata, saudaraku, aku bisa memberikan gaun ini, tetapi kamu tidak bisa. Sebelum Li Bingyan selesai berbicara, Fang Yu mengeluarkan kartu kredit hitam dan emas dari celananya, sakunya dan menyerahkannya kepada petugas. Ekspresi Li Bingyan berubah saat dia melihat kartu ini. Kartu emas hitam, dan itu adalah kartu emas hitam Bank Huaxia. Kartu emas hitam ini tidak hanya mewakili cerukan kartu kredit yang tidak terbatas, tetapi juga mewakili identitas dan status. Bank Huaxia hanya akan menerbitkan 100 kartu emas hitam setiap tahun. Mereka yang bisa mendapatkan kartu emas hitam semacam ini semuanya adalah orang kaya raya di Tiongkok. Kata-kata inilah yang dikatakan ayah Li Bingyan kepadanya. Saat itu, ayahnya berkata kepadanya dengan rasa iri dan penuh semangat, berharap agar ia mendapat kesempatan mendapatkan kartu kredit emas hitam tersebut sebelum ia meninggal karena usia tua. Tapi sekarang, Li Bingyan benar-benar melihat kartu emas hitam legendaris di tangan Fang Yu yang tidak tahu malu. Fang Yu ini, apa identitasnya? Melihat wajah kaget Li Bingyan, Huang Hui tidak yakin di sampingnya. Fang Yu ini baru saja mengeluarkan kartu kredit, apa penjelasannya? Jadi dia menjabat lengan Li Bingyan dan berkata, Li Bingyan, apa yang kamu lakukan di sana? Bukankah kamu bilang kamu punya kartu emas? Segera keluarkan dan biarkan mereka membuka mata. Si Fei juga memandang Li Bingyan dan berkata dengan cemas, ya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kartu emas dengan batas cerukan ratusan ribu? Segera keluarkan. Petik 2. Diam. Li Bingyan berkata dengan wajah jelek. Kartu emas. Kartu emas berada di depan kartu emas hitam. Biarkan dia mengeluarkannya. Di mana dia punya wajah? Melihat wajah Li Bingyan yang salah, Si Fei dan Huang Hui tidak berani berbicara. Halo, Tuan Fang, saya Li Bingyan, ayah saya. Li Bingyan memaksakan senyum, berusaha mendekati Fang Yu. Dia tahu bahwa orang dengan kartu emas hitam sungguh luar biasa. Sekalipun kamu tidak bisa berteman, setidaknya kamu tidak bisa menyinggung perasaan Fang Yu. 2 menit kemudian, Fang Yu dan Yu Yuiwei, yang mengenakan pakaian baru, keluar dari toko pakaian. Yu Yuiwei sangat senang ketika dia membeli pakaian yang disukainya, tapi di saat yang sama dia sangat bersalah.
Saudara Fang Yu, kamu harus mengeluarkan uang lagi. Jangan khawatir, saya tidak kekurangan uang. Fang Yu berkata dengan ringan. Di toko pakaian, si Fei tidak dapat menahannya lagi, dan bertanya, Li Bingyan, apa yang terjadi denganmu? Petik 2. Kamu tahu, apa yang diwakili oleh kartu emas hitam yang baru saja diambil Fang Yu? Li Bingyan menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang diwakilinya? Bukankah itu hanya kartu kredit? Kata Huang Hui tidak setuju. Kartu emas hitam itu berarti Fang Yu dapat dengan mudah membeli toko ini. Tidak, dia dapat dengan mudah membeli seluruh lantai. Kata Li Bingyan. Mendengar kata-kata tersebut, membaca www.kansu.com wajah Huang Hui dan si Fei berubah. Tidak hanya itu, Fang Yu dapat memiliki kartu emas hitam, yang menunjukkan bahwa statusnya benar-benar mulia. Jika kamu menyinggung perasaannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Li Bingyan menyeka keringat di dahinya dan berkata. Melihat ketakutan Li Bingyan yang masih melekat, Huang Hui dan si Fei akhirnya merasa takut. Ngomong-ngomong, apakah menurutmu nama Fang Yu familiar? Apa kamu sering mendengarnya akhir-akhir ini? Li Bingyan bertanya lagi ketika dia memikirkan sesuatu. Huang Hui dan si Fei mengerutkan kening dan mengingat. Setelah beberapa detik, wajah Huang Hui tiba-tiba menjadi pucat, dan dia gemetar. Ayolah, pria yang menendang Han Zixian dari asosiasi Sanda hingga terluka parah minggu lalu, apakah itu disebut Fang Yu? Li Bingyan dan si Fei juga teringat. Tiba-tiba hati mereka bergetar, wajah mereka pucat. Keluarga Tang, ruang tamu. Tang Mingde sedang duduk di sofa. Di seberangnya duduk seorang lelaki tua berjubah putih. Patriark Tang, Fang Yu telah melanggar peraturan asosiasi seni bela diri kita. Jadi, tolong bantu saya dan biarkan dia datang menemui saya. Orang tua berjubah putih itu berkata sambil tersenyum. Wajah Tang Mingde membiru dan dia berkata, Presiden Du, jika saya menelepon Fang Yu, apa yang akan Anda lakukan? Orang tua berjubah putih itu menyentuh janggut dagunya dan berkata, menurut peraturan, dia mengabaikan penyerahan lawannya dan menghapus tubuh lawannya. Situasi ini sangat buruk, dan dia harus dipenjara karena sebentar. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berjubah putih itu, wajah Tang Mingde menjadi semakin jelek. Patriark Tang, saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan Fang Yu. Namun, harap hormati juga peraturan asosiasi seni bela diri kami. Fang Yu ini, kami harus mengambilnya kembali. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dihalangi oleh keluarga Tang Anda. Mata bayi orang tua itu tiba-tiba menjadi tajam, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, babak 74, bagaimana dengan asosiasi Budo? Nama, pemurniki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat. Novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Ketika Fang Yu dan Yu Yuiwe sampai di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 12.20 siang. Wang Yan telah kembali dari wawancara, dia melihat pakaian baru Yu Yuiwe, matanya terkejut, dan dia bertanya, Yu Yuiwe, mengapa kamu kembali dengan pakaian baru? Apakah ini terlihat bagus? Yu Yuiwe bertanya setelah berbalik. Wang Yan menghampiri Yu Yuiwe, menyentuh bahan pakaian Yu Yuiwe dengan tangannya, dan berkata, kelihatannya bagus dan rasanya pengerjaannya sangat bagus dan bahannya sangat mewah. Bagaimana berapa harga setelan ini? Wajah Yu Yuiwe sedikit berubah, dan dia hendak berbicara. Harga aslinya 500, lalu harga tawar dipotong menjadi 300. Cukup murah. Fang Yu yang duduk di sofa berkata, harganya hanya 300 yuan, itu benar-benar murah. Wang Yan tersenyum. Yu Yuiwe melirik Fang Yu, dan Fang Yu berkedip padanya. Dengan karakter Wang Yan, lebih baik tidak mengatakan yang sebenarnya. Setelah makan siang, Fang Yu hendak tidur siang, tetapi Tang Mingde menelepon. Dokter Jenius Fang, apakah kamu ada waktu luang? Kata Tang Mingde ragu-ragu. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Petik 2. Presiden Du dari Asosiasi Seni Bela Diri Jianghai ada di rumahku sekarang, dan dia ingin bertemu denganmu, kata Tang Mingde. Tang Mingde berbicara dengan nada yang aneh, Fang Yu sedikit mengernyit, dan bertanya, apa yang dia lakukan denganku? Tang Mingde hendak berbicara, tetapi suara seorang lelaki tua terdengar di sampingnya. Patriark Tang, izinkan saya memberitahu dia secara pribadi. Kemudian, telepon itu ada di tangan lelaki tua itu.
Saya Du Yongnian, Presiden Asosiasi Budo Kota Jianghai. Tuan Fang, masalah duel Anda dengan guru Yang Jian di aula Asosiasi Budo kami kemarin kini telah menyebar ke seluruh Jiangnan. Petik 2. Apa-apaan ini? Kamu mencariku. Katakan saja padaku. Fang Yu menyela Du Yongnian dengan tidak sabar. Hehe, begitulah. Saat duel kemarin, menurut 3 saksi, Grandmaster Yang Jian sudah menawarkan untuk mengaku kalah, tapi Tuan Fang, Anda tidak berhenti. Sebaliknya, Anda terus melecehkan Grandmaster Yang Jian dan menghapusnya karena pendekatan ini dalam seni bela diri. Bisakah Anda memilih poin-poin penting? Fang Yu menyela Du Yongnian lagi. Du Yongnian terdiam beberapa saat, sepertinya menahan amarahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Fang, saya tahu kamu kuat. Tetapi dunia seni bela diri memiliki aturannya sendiri. Apa yang kamu lakukan kemarin telah melanggar peraturan, Asosiasi Seni Bela Diri kami. Arbitrasi. Fang Yu berkata sambil mencibir di sudut mulutnya, apakah kamu ada di rumah Tang sekarang? Aku akan segera pergi dan kita akan melakukan wawancara. Setelah berbicara, Fang Yu menutup telepon. Setengah jam kemudian, Fang Yu datang ke rumah Tang. Du Yongnian sedang duduk di sofa di ruang tamu. Melihat Fang Yu, matanya bersinar karena terkejut. Dia mendengar bahwa Fang Yu masih sangat muda, tetapi dia tidak menyangka Fang Yu begitu muda. Tampaknya baru berusia sekitar 18 tahun. Bisakah pemuda seperti itu dengan mudah mengalahkan master seni bela diri Yang Jian? Itu luar biasa. Dr. Genius Fang, ini Presiden Du. Tang Mingde segera berdiri dan memperkenalkan Fang Yu. Fang Yu memandang Du Yongnian dengan ringan. Dia adalah seorang biksu di lantai 12 periode pemurnian Qi, juga dikenal sebagai master setengah langkah. Tuan Fang, penampilan Anda di panggung seni bela diri kemarin sekarang dibicarakan oleh seluruh komunitas seni bela diri Jiangnan. Du Yongnian tersenyum. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, kamu tahu penampilanku, dan kamu ingin menengahi aku. Wajah Du Yongnian sedikit berubah dan berkata, Tuan Fang, arti dari asosiasi seni bela diri adalah untuk membatasi perilaku berbagai prajurit, tidak peduli seberapa kuat mereka. Bahkan Guru Long, yang dikenal sebagai Grandmaster, harus mematuhi aturan, jika tidak. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Du Yongnian melihat ketidaksetujuan Fang Yu, dan amarahnya berkobar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika tidak, Anda akan menerima arbitrase kami. Tuan Fang, saya tahu bahwa Anda sangat berbakat, luar biasa, dan sangat bersemangat. Tetapi asosiasi seni bela diri kami juga memiliki sarana untuk menghadapi seniman bela diri nakal seperti Anda. Kemarin Anda melanggar peraturan asosiasi budo kami di depan begitu banyak pejuang. Jika kami tidak merespons sedikit pun, siapa lagi yang akan memandang asosiasi budo di masa depan? Tuan Fang, meskipun akan ada hukuman atas kesalahan yang Anda lakukan kemarin, hukumannya tidak akan berat. Paling-paling, Anda akan tinggal di penjara selama 1 atau 2 bulan. Tetapi jika Anda menolak untuk menerima arbitrase, hukumannya akan lebih berat, dan Anda mungkin akan dijatuhi hukuman penjara selamanya. Bakat seni bela diri Anda sangat luar biasa dan masa depan tidak terbatas. Anda pasti tidak ingin disimpan di penjara sepanjang waktu. Benar, setelah mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu menjadi acuh tak acuh, dan dia berkata, di dunia ini, tidak ada penjara yang bisa menjebakku. Selain itu, menurutku kamu tidak hanya mengikuti apa yang disebut peraturan. Menurutku, mungkin ada yang menekanmu. Sepertinya kamu bersikeras melawan asosiasi seni bela diri kita. Du Yongnian menyipitkan mata dan berkata dengan dingin. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, aku sangat membenci masalah, jadi aku tidak pernah dengan sengaja ingin melawan siapapun. Tetapi jika kamu harus macam-macam denganku, maka aku tidak bisa menahannya. Du Yongnian berdiri dan berkata dengan dingin, apakah Anda mengancam saya? Fang Yu memandang Du Yongnian dengan ringan, tanpa berbicara. Tang Mingde di samping melihat mereka berdua memegang pedang, segera berdiri, dan berkata, jangan marah pada kalian berdua, kami masih bisa. Faktanya, sebelum Fang Yu datang, Tang Mingde mengharapkan hasil seperti itu. Dengan karakter Fang Yu yang tidak takut langit dan bumi, tidak mungkin menerima apa yang disebut arbitrase. Namun, jelas bukan hal yang bijaksana untuk berselisih sepenuhnya dengan Du Yongnian.
Asosiasi seni bela diri yang diwakili oleh Du Yongnian adalah kekuatan yang sangat besar. Meskipun Fang Yu sangat kuat dan memiliki bakat jahat, dia hanyalah manusia biasa. Melawan raksasa seperti asosiasi Budo, kekuatan satu orang saja adalah lengan laki-laki. Patriark Tang, saya telah memberi Fang Yu kesempatan, tapi dia menolak kebaikan saya, jadi saya harus mengikuti aturan. Du Yongnian berkata dengan muram. Oh, apakah kamu masih ingin melakukannya padaku sekarang? Fang Yu menatap Du Yongnian. Saya tahu saya bukan lawan Anda, jadi saya sudah memberi tahu penegak hukum penjara bahwa saya datang. Du Yongnian tersenyum dingin, melihat arlojinya, dan berkata, mereka akan segera datang, kamu siap melakukannya. Fang Yu berdiri, berjalan menuju Du Yongnian, dan berkata dengan tenang, jadi sebelum mereka datang, apa yang harus saya lakukan untuk menghabiskan waktu? Merasakan dinginnya mata Fang Yu, wajah Du Yongnian berubah drastis. Dia tidak menyangka Fang Yu akan begitu berani sehingga dia ingin melakukan sesuatu terhadapnya. Dr. Fang, jangan impulsif. Ekspresi Tang Mingde juga berubah, dan dia berteriak. Jika Fang Yu benar-benar melakukan sesuatu pada Du Yongnian, konsekuensinya akan menjadi bencana. Du Yongnian adalah Presiden Asosiasi Budo Kota Jianghai. Status tinggi. Jika Fang Yu benar-benar melakukan sesuatu padanya, maka Fang Yu akan benar-benar menyinggung seluruh asosiasi seni bela diri. Tapi Fang Yu tidak memperhatikan, dan dengan cepat berjalan ke Du Yongnian. Fang Yu, tahukah kamu siapa aku? Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, kamu tidak hanya akan menyinggung perasaanku, tetapi juga asosiasi Budo Kota Jianghai, dan bahkan asosiasi Budo Jiangnan. Pada saat itu, engah. Du Yongnian sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu dipukul di perut Fang Yu, muncrat seteguk darah, mundur beberapa langkah, dan duduk di sofa. Melihat pemandangan ini, Tang Mingde mengucat. Ini sudah berakhir. Fang Yu sebenarnya melakukan sesuatu pada Du Yongnian. Pukulan ini akan memberimu pelajaran gelombang www.novelringan.com gelombang mulai sekarang, yang terbaik adalah membawa beberapa petugas penegak hukum bersamamu, jangan biarkan aku menunggu, kata Fang Yu. Du Yongnian memegangi perutnya, menunjuk ke arah Fang Yu, jari-jarinya gemetar. Sudut mulutnya masih berdarah dan dia tidak bisa berkata-kata. Sebagai Presiden Asosiasi Budo Kota Jianghai, Du Yongnian diperlakukan dengan hormat kemanapun dia pergi. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menyinggung perasaannya? Jangankan melakukan itu padanya. Fang Yu, Du Yongnian menatap Fang Yu dengan kepahitan di matanya. Dr. Jenius Fang, cepat pergi. Pada saat ini, Tang Mingde buru-buru melangkah maju dan berkata dengan pucat. Tidak perlu pergi, mereka sudah ada di sini. Fang Yu berkata dengan ringan. Dua aura kuat muncul di luar gerbang rumah Tang. Rumahmu didekorasi dengan sangat indah. Lebih baik jangan merusaknya. Aku akan keluar dan bertarung, kata Fang Yu sambil berjalan menuju pintu. Wajah Tang Mingde berubah dan dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia akhirnya mengikuti. Fang Yu berjalan ke halaman luar dan melihat dua pria dengan ekspresi muram mengenakan jubah militer hitam murni berjalan ke gerbang halaman. Keduanya adalah basis budidaya dari Grandmaster setengah langkah, tetapi aura yang terpancar dari mereka jauh lebih kuat daripada rata-rata Grandmaster setengah langkah. Salah satu pria itu memegang zongding kecil berwarna gelap seukuran kepalan tangan. Tripod lonceng kecil ini memancarkan suasana kuno yang aneh. Senjata ajaib. Mata Fang Yu sedikit bersinar. Kami adalah penegak hukum penjara, biarkan Fang Yu segera keluar. Pria yang memegang zongding kecil itu melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya Fang Yu, jawab Fang Yu. Pria itu memandang Fang Yu, matanya masih tenang, wajahnya tegas, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Fang Yu, apakah kamu ingin melawan hukum? Babak 75, Tahanan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Penjara Anda hanyalah afiliasi dari Asosiasi Seni Bela Diri, bisakah Anda juga mewakili Wang Fa? Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Tidak perlu memberitahunya lebih banyak, dia berani melakukannya padaku. Bawa saja dia ke penjara. Tidak perlu arbitrase. Pada saat ini, Du Yongnian memegangi perutnya, perlahan keluar dari keluarga Tang, dan berkata dengan keras.
Melihat darah di sudut mulut Du Yongnian dan wajahnya yang pucat, kedua penegak hukum penjara langit itu saling memandang, mata mereka menajam. Du Yongnian adalah Presiden Asosiasi Budo Kota Jianghai. Melakukan sesuatu dengannya sama dengan memukul wajah Asosiasi Budo. Tian Lao mengabdi pada Asosiasi Seni Bela Diri, dan hal semacam ini tentu saja tidak ada toleransi. Hampir dalam sekejap, kedua penegak hukum penjara itu mulai bergerak. Salah satu dari mereka bergegas menuju Fang Yu, dan yang lainnya berbicara tentang Fa Jue dan mengangkat zongding kecil di tangannya. Penegak hukum penjara langit yang bergegas menuju Fang Yu menarik tali hitam dari pinggangnya dan melambaikannya ke arah Fang Yu. Tali hitam itu mengeluarkan suara siulan di udara. Fang Yu langsung mengulurkan tangan dan meraih tali hitam itu. Ada senyuman rahasia di wajah petugas penegak hukum penjara langit, dan dia berteriak. Duri, arus kuat tiba-tiba muncul di tali hitam. Namun bagi Fang Yu, tingkat arus listrik ini tidak sebanding dengan kekuatan petir yang dikeluarkan oleh Thunder Jiao pagi. Ini, dan bahkan tidak dapat membuat tubuh fisiknya terasa lumpuh. Melihat Fang Yu meraih tali hitam dengan tangannya, tetapi tidak ada tanggapan, senyuman di wajah penegak hukum di penjara terhenti. Fang Yu meraih tali hitam itu dan menariknya ke depan. Penegak penjara langit diseret ke arah Fang Yu. Dia segera melepaskan tangan yang memegang tali hitam di udara, dengan bantuan kekuatan ke depan, memadatkan energi sebenarnya di tangan kanan, dan meledakkan dada Fang Yu dengan sebuah pukulan. Fang Yu berdiri di tempatnya dan mengulurkan telapak tangannya. Tinju dan tampar di udara. Ledakan. Dengan suara keras, petugas penegak hukum penjara langit berteriak, dan seluruh tulang tangan kanannya hancur hampir seketika. Fang Yu maju selangkah, meraih lengan kiri penegak penjara langit, dan memutarnya ke kanan. Retakan. Penegak penjara langit berguling di udara dengan pukulan, mencoba meredakan kekuatan besar, tetapi lengan kiri Fang Yu dipelintir dengan paksa. Apa? Penegak hukum penjara itu jatuh ke tanah dan menjerit. Dua lengan diremukkan dan diremukkan pada saat bersamaan. Melihat pemandangan ini, Du Yongnian yang berdiri tidak jauh di belakang Fang Yu tampak kaget. Meskipun kedua penegak hukum penjara surgawi ini hanya berada di ranah Grandmaster setengah langkah, mereka berbeda dari rata-rata Grandmaster setengah langkah. Mereka adalah orang-orang kuat yang dilatih oleh Asosiasi Budo. Teknik yang mereka latih, teknik tubuh yang mereka latih, senjata dan senjata ajaib di tubuh mereka adalah pilihan bagus yang disediakan oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Kecuali beberapa keluarga besar seni bela diri, tidak ada yang bisa memberikan kondisi pelatihan yang lebih baik daripada Asosiasi Seni Bela Diri. Oleh karena itu, bahkan ahli bela diri pun, ketika menghadapi penegakan hukum di penjara, sulit untuk menang. Bukan hanya karena keterampilan fisik dan latihan yang kuat dari para penegak hukum di penjara, tetapi juga karena senjata ajaib yang mereka miliki. Prajurit biasa tidak bisa menangani senjata ajaib di tangan penegak hukum penjara. Tapi Du Yongnian tidak menyangka Fang Yu akan menyelesaikan penegak hukum penjara dengan mudah. Saat ini, penegak hukum penjara lainnya sudah selesai membaca rumusnya. Zongding kecil di tangannya memancarkan semburan udara hitam. Dia membalikkan mulut Xiao Zongding dan menghadap Fang Yu. Fang Yu, kamu tidak hanya menentang hukum, kamu juga melukai penegak hukum penjara, ini sangat keji. Sekarang aku berhak membunuhmu saat itu juga, kata petugas penjara dengan dingin. Fang Yu melihat zongding kecil di tangannya dan tidak berbicara. Dia ingin tahu apa efek zongding kecil yang memancarkan aura kuno ini. Petugas penegak hukum penjara bermata dingin dan menamparkan tubuh Xiao Zongding dengan keras. Puff! Bel panjang berbunyi, menembus langsung ke telinga orang, dan bergema di otak. Du Yongnian, Tang Mingde dan lainnya yang berdiri di belakang langsung jatuh ke dalam kondisi lesu dengan mata hampa. Otak mereka kacau, dikelilingi lonceng dan tidak mampu berpikir. Hanya petugas penegak hukum di penjara yang tidak terpengaruh, mata mereka masih tajam. Dia menatap Fang Yu dengan cermat, melihat bahwa Fang Yu juga jatuh ke dalam kondisi lesu, dengan senyuman dingin di wajahnya. Zongding kecil ini adalah pembunuhnya, setiap kali dia menggunakannya, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia harus tersandung. Zongding kecil ini ternyata adalah pengontrol dewa. Setelah merasakan bel otaknya, mata Fang Yu langsung kembali jernih. Benda ini bagus, kamu bisa membawanya kembali untuk dipelajari dan dipelajari. Fang Yu berpikir begitu, dan mengambil langkah maju. Saat ini,
Mata Fang Yu kosong sedetik sebelumnya, dan dia tetap diam. Kenapa menghilang di tempat yang sama setelah sekejap mata? Senjata ajaibmu sangat bagus, aku mengambilnya. Suara Fang Yu tiba-tiba muncul di telinga para penegak hukum di penjara. Wajah tahanan berubah drastis, dan dia hendak berbalik, tetapi lututnya terasa sakit parah. Retakan, penegak hukum penjara menjerit dan jatuh ke tanah. Tempurung lututnya hancur total. Fang Yu berlutut dan dengan mudah mengambil zongding kecil di tangannya. Wajah tahanan itu pucat, dan rasa sakitnya membuatnya berkeringat. Tapi yang paling dia pedulikan adalah Fang Yu mengambil zongding kecilnya. Ini adalah senjata ajaib yang khusus digunakan oleh Budo Association untuk menangkapnya, yang setara dengan senjata petugas polisi dan tidak boleh hilang. Kamu tidak bisa mengambil milikku, kata petugas penjara langit dengan susah payah. Fang Yu meliriknya dengan acuh tak acuh, meraih kepalanya dengan tangan kanannya, bermeditasi di dalam hatinya. Semburan vitalitas kemerahan terpancar dari tangan kanan Fang Yu. Energi spiritual di dantian penegak hukum penjara langit ini diserap, dan basis budidayanya anjlok. Hanya dalam 10 detik, dia berubah dari master setengah langkah periode pemurnian Ki tingkat 12 menjadi manusia fana yang belum pernah berlatih seni bela diri. Merasakan kekosongan di area kemaluan, petugas penegak hukum penjara membuka lebar matanya penuh kepanikan dan keengganan. Basis budidaya yang telah dia kembangkan selama lebih dari 30 tahun lenyap seluruhnya dalam sekejap. Betapa sakralnya pemuda tanpa ekspresi di depannya ini. Fang Yu berdiri dan berjalan menuju petugas penegak hukum lainnya di penjara. Saat ini, penegak hukum penjara tidak dapat menahan rasa sakit dan pingsan dalam keadaan koma. Fang Yu juga menggunakan teknik melahap roh padanya. Setelah menyerap basis budidaya dua penegak hukum penjara surgawi, Fang Yu menerobos ke tingkat 9089 periode pemurnian Qi. Dua tahap pemurnian Qi di lantai 12 hanya bisa menembus lantai pertama. Sepertinya kamu masih harus menemukan master. Fang Yu berkata dalam hatinya. Fang Yu berdiri dan menoleh untuk melihat Du Yongnian. Saat ini, Du Yongnian baru saja bangun dari keadaan lesu. Kemudian, dia melihat para penegak hukum penjara terpuruk di halaman sambil terus-menerus menangis. Yang satu lagi sudah pingsan. Ini, wajah Du Yongnian tidak berdarah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia melihat Fang Yu berjalan ke arahnya, kakinya melunak dan dia langsung duduk di tanah. Asosiasi bela dirimu sebaiknya berhenti main-main denganku lagi. Aku benci mendengar kata arbitrase dan penjara. Fang Yu berkata dengan dingin. Melihat pupil merah Fang Yu, Du Yongnian merasa tercekik untuk beberapa saat, tidak dapat berbicara sama sekali. Pria di depanku sungguh mengerikan. Fang Yu tidak melakukan apapun lagi pada Du Yongnian, dan dia tidak repot-repot menyerap keterampilan kultivasi Du Yongnian. Hari ini dia telah menahan diri. Ribuan tahun yang lalu, jika seseorang mengatakan untuk menengahi dia dan membawanya ke sel, dia pasti akan mengangkat tangannya dan membunuh pihak lain tanpa ragu-ragu. Ini adalah masalah yang menyakitkan bagi Fang Yu. www.novelringan.com Dia pernah ditangkap di penjara gunung dan tinggal di sana selama 200 tahun. 200 tahun itu bukan apa-apa bagi Fang Yu. Yang penting adalah ketika dia keluar dari penjara, dia tahu bahwa sesuatu yang tidak dapat diperbaiki telah terjadi. Itulah kenangan panjang umur Fang Yu yang paling membuatnya terkesan dan sangat menyakitkan. Tang Mingde mengirim seseorang untuk membawa Du Yongnian dan dua petugas penegak hukum Tianzhou yang terluka parah pergi. Fang Yu duduk di sofa di lobi, bermain dengan zongding kecil di tangannya. Tripod jam kecil, ini memiliki sejarah setidaknya 1000 tahun, dan terdapat beberapa garis aneh pada jam tersebut. Ketika Fang Yu mengamati dengan cermat, dia selalu merasa bahwa garis-garis ini agak familiar. Mungkinkah itu produk Ling Xinmen saat itu? Tidak. Ling Xinmen tidak pandai membuat senjata ajaib, mereka hanya mahir dalam seni jiwa. Apakah itu Gu Yuanmen? Tapi jika dilihat lebih dekat, garis-garis ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Gu Yuanmen. Fang Yu berpikir sejenak, tetapi masih tidak memikirkan sumber dari zongding kecil ini. Namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa senjata ajaib berusia 1000 tahun ini benar-benar muncul di tangan kultivator lapisan ke-12 selama periode pemurnian Qi. Sepertinya asosiasi pencaksilat ini masih memiliki sedikit latar belakang. Fang Yu berkata dalam hatinya.
Dr. Jenius Fang, masalah hari ini. Jika asosiasi seni bela diri ingin menyelidikinya, saya khawatir akan ada masalah yang tak berkesudahan. Tang Mingde berpikir lama, dan akhirnya berkata, dia tahu bahwa Fang Yu tidak akan takut pada asosiasi seni bela diri, tetapi dia harus memberitahu Fang Yu betapa seriusnya masalah ini. Asosiasi Budo adalah organisasi yang sangat kuat, dengan kekuatan tersebar di hampir setiap kota di Tiongkok. Asosiasi Budo Kota Jianghai hanyalah salah satu cabang kecil, tetapi Fang Yu memindahkannya, yang setara dengan menghadapi asosiasi Budo secara terbuka, babak 76, beruang pengganggu. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. 30 tahun yang lalu, ada seorang ahli seni bela diri yang luar biasa bernama Guo Ximing di Jiangnan. Dia sangat kuat, tetapi dia tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Asosiasi Seni Bela Diri dan secara terbuka memprovokasi Asosiasi Jiangnan Budo. Asosiasi Jiangnan Budo sangat marah dan mengirimkan 3 majikan penegak hukum penjara menjatuhkan sanksi kepadanya. Pada akhirnya, Guo Ximing kalah jumlah dan ditangkap di penjara. Dia belum dibebaskan belum, kata Tang Mingde. Dr. Jenius Fang, Grandmaster Guo Ximing sama berbakatnya dengan Anda pada awalnya, dengan ketajaman yang tajam, tapi hasilnya sangat buruk. Tang Ming berkata dengan sungguh-sungguh dalam bahasa Jerman. Wajah Fang Yu tenang dan berkata, jika asosiasi seni bela diri tidak lagi mengganggu saya, tentu saja saya tidak akan mengambil inisiatif untuk mengacaukan mereka. Tang Mingde menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Li Zhengrong sedang duduk di sofa di kantor, dan seorang pria botak berotot duduk di seberangnya. Kepala botak, apa yang kamu lakukan di sini untukku? Li Zhengrong berkata dengan wajah jelek. Dalam 2 hari terakhir, dia sibuk menangani penyelidikan polisi, dan dia kelelahan. Kepala botak adalah musuhnya, dan pasti tidak ada gunanya datang kepadanya sekarang. Saya mendengar bahwa Bos Li tidak memiliki kehidupan yang baik akhir-akhir ini, saya akan datang dan menemui Anda, kan? Kepala botak tersenyum. Wajah Li Zhengrong pucat dan dengan marah berkata, jika kamu bosan, pergilah secepat mungkin. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu. Kepala botak itu menyeringai dan tersenyum lebih bahagia. Namun segera, dia menyempitkan senyumnya, mengeluarkan beberapa foto dari sakunya, melemparkannya ke atas meja, dan berkata, Bos Li, saya terlalu marah akhir-akhir ini. Minumlah lebih banyak teh herbal dan matikan api. Li Zhengrong mengerutkan kening, mengambil foto di atas meja dan melihatnya satu persatu, ekspresinya semakin suram. Dalam foto itu, Li Xiaomo sedang berbicara dengan Fang Yu. Li Xiaomo benar-benar bertemu dengan wanita jalang itu, Fang Yu. Li Zhengrong berkata dengan sungguh-sungguh. Lebih dari sekadar bertemu. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh staf saya, Li Xiaomo seharusnya mencapai tingkat kerjasama tertentu dengan Fang Yu. Coba tebak dengan siapa mereka berdua bekerja sama. Kepala botak memainkan korek api di tangannya dan berkata, Li Zhengrong hati terkejut. Masyarakat Qingyan tempat Li Xiaomo berada adalah kekuatan bawah tanah utama di kota Jianghai. Li Zhengrong dan Bal adalah 2 kekuatan lainnya. Ketiga kekuatan tersebut tidak kompatibel satu sama lain, memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain, menjaga segitiga yang stabil hubungan, dan tidak memiliki terlalu banyak konflik. Tapi sekarang, dan Fang Yu adalah mata berduri Li Zhengrong baru-baru ini. Sudah jelas siapa yang harus dihadapi oleh masyarakat Qingyan. Li Xiaomo, jalang ini. Kami bertiga menandatangani perjanjian damai setengah tahun yang lalu, dan sekarang dia benar-benar ingin memindahkanku. Sial, pasti karena aku menderita sedikit kerugian baru-baru ini. Li Zhengrong membuang foto itu ke samping dan mengutuk dengan marah. Bos Li, jangan terlalu marah, bagaimanapun, di antara kita bertiga, cepat atau lambat kita akan menang atau kalah. Karena Li Xiaomo adalah orang pertama yang merobek perjanjian damai, tentu saja kita bisa melakukan sesuatu, ucapnya sambil tersenyum di wajahnya yang botak. Kami, maksudmu? Li Zhengrong menatap kepalanya yang botak. Tentu saja ini kerjasama. Karena Li Xiaomo melompat lebih dulu, maka pertama-tama kita akan bergabung untuk menekan Li Xiaomo dan Qingyan She sampai mati. Fang Yu itu, yang sekarang menjadi faktor tidak stabil di bawah tanah kota Jianghai kita, harus disingkirkan.
Mata botaknya sangat tajam, dikatakan. Ekspresi Li Zhengrong berubah, dan dia berkata, kamu bisa bekerja sama dengan Li Xiaomo untuk berurusan denganku dulu. Petik 2. Karena Li Xiaomo bekerja sama dengan Fang Yu, dia pasti tidak akan bekerja sama denganku. Niatnya jelas, untuk mendapatkan menyingkirkanmu dulu, lalu berurusan denganku. Dia merasa kita tidak cocok dan tidak akan pernah bekerja sama. Jadi, kali ini kita akan membunuhnya secara mengejutkan. Kepala botak itu tersenyum. Li Zhengrong merenung sejenak, wajahnya masih jelek. Karena kekuatan Fang Yu jauh melebihi ekspektasinya. Dia mengirimkan 10 pria bersenjata dan 10 senapan, semuanya hilang. Sejujurnya, sekarang dia memiliki sedikit bayangan psikologis pada Fang Yu. Tapi kepala botak itu benar, dia tidak punya jalan keluar sekarang. Ketika Li Xiaomo bekerja sama dengan Fang Yu, ujung tombaknya akan diarahkan padanya terlebih dahulu. Fang Yu itu, bagaimana kita akan menghadapinya? Dia, kata Li Zhengrong. Aku telah menemukan seseorang yang bisa menghadapinya. Malam ini, aku akan mengajakmu menemui orang itu. Kata seringai botak. Di mana orang itu? Li Zhengrong bertanya. Aula kompetisi bawah tanah. Jawab kepala botak itu. Setelah Fang Yu meninggalkan rumah Tang, dia kembali ke komunitas Li Ji yang terlebih dahulu, dan setelah tidur beberapa jam, dia datang ke rumah Ji. Dibandingkan dengan keluarga Tang, kemampuan intelijen keluarga Ji lebih kuat. Dia ingin Ji Rumei mencari tahu di mana menemukan lawan yang kuat, lebih disukai seorang pejuang di ranah Grandmaster. Mendengar kata-kata Fang Yu, alis Jiru menjadi aneh. Adakah ahli bela diri yang merupakan sosok hebat dengan status sangat tinggi, bagaimana saya bisa menemukannya dengan santai? Yang terbaik adalah menjadi tempat di mana saya akan menghancurkannya setelah saya bermain melawannya. Hanya saja yang ditakutkannya bukanlah pembalasan dari asosiasi Budo, melainkan masalah yang tak berkesudahan. Tempat seperti ini, bukankah ini aula kompetisi bawah tanah? Ji Rumei mengerutkan kening dan berkata, tapi aku tidak tahu banyak tentang tempat seperti ini, tapi aku punya teman yang bisa membiarkan dia membawamu ke sana. Bagus, jawab Fang Yu. Ji Rumei segera memberitahu temannya bahwa dia akan datang, itu adalah seorang wanita. Fang Yu melihat bahwa Li Xiaomo lah yang bertemu saat lari pagi tadi. Ketika Li Xiaomo melihat Fang Yu, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan, tetapi dengan cepat menjadi kejutan. Ini benar-benar peluang bagus. Xiaomo, Tuan Fang ini adalah temanku. Dia ingin kamu membawanya ke ruang kompetisi bawah tanah, kata Ji Rumei. Li Xiaomo memandang Fang Yu, mengangguk, dan berkata, saya bersedia melayani Tuan Fang. Fang Yu sedikit mengernyit, selalu merasa bahwa Li Xiaomo akan menyusahkannya. Namun pada akhirnya, dia masuk ke mobil Li Xiaomo dan berangkat ke ruang kompetisi bawah tanah. Tuan Fang, saya tidak menyangka Anda akan bertemu dengan saudari Ji. Saya mengetahui hal ini sebelumnya. Saya tidak perlu menunggu Anda di jalan pagi ini, kata Li Xiaomo. Fang Yu memandang Li Xiaomo dan berkata, saya baru saja meminta Anda untuk membawa saya ke aula seni bela diri bawah tanah. Saya tidak bermaksud untuk bekerja sama dengan Anda. Saya mengerti, Tuan Fang, Anda sudah menolak saya sekali pagi ini, mengapa repot-repot mengungkit hal ini lagi? Li Xiaomo berkata dengan ekspresi sedih. Fang Yu berhenti bicara dan menutup matanya untuk beristirahat. Sekitar 40 menit kemudian, mobil berhenti dan terlihat sebuah bangunan pabrik bobrok di depan Anda. Daerah sekitarnya sangat kosong, sepertinya berada di pinggiran kota Jianghai. Banyak sekali mobil yang diparkir di ruang terbuka depan pabrik, banyak di antaranya adalah segala jenis mobil mewah. Tuan Fang, biarkan saya masuk. Li Xiaomo tersenyum pada Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu dan Li Xiaomo masuk ke gerbang pabrik. Setelah masuk, saya mendengar suara keras. Meskipun bagian luarnya merupakan bangunan pabrik, namun di dalamnya telah diubah menjadi ruang kompetisi. Ada platform kompetisi seluas sekitar 30 meter persegi di tengahnya. Terdapat banyak meja di sekeliling meja kompetisi, dan ada juga ruang VIP yang dibangun di atasnya. Dekorasi semacam ini terlihat seperti sebuah bar. Kali ini, dua pria berotot bertelanjang dada sedang bertarung sengit di panggung kompetisi sambil saling memukul dan mengepal.
Setiap pukulan keras akan menimbulkan sorak-sorai di sekitar panggung kompetisi. www.novelringan.com. Para tamu yang duduk di meja sekitar panggung kompetisi, minum dan menyaksikan pertarungan di panggung kompetisi. Ini adalah aula seni bela diri bawah tanah terbesar di kota Jianghai. Hampir penuh setiap malam. Banyak tamu yang datang ke sini adalah orang-orang kaya dan kaya. Selain menonton pertandingan dan minum untuk bersenang-senang, mereka datang ke sini untuk berjudi. Setiap pertandingan di panggung kompetisi, ruang kompetisi akan dibuka, dan odd akan ditentukan sesuai dengan jumlah taruhan kedua pemain. Transaksi tunai. Li Xiaomo berkata sambil menunjuk ke sebuah meja panjang di sebelah panggung seni bela diri dengan setumpuk uang kertas di atasnya. Ada tempat untuk bertaruh. Fang Yu tidak peduli dengan hal-hal ini. Yang dia pedulikan adalah apakah ada orang kuat dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Keduanya yang bertarung di panggung seni bela diri hanya memiliki kultivasi tingkat ke-7 atau ke-8 di periode pemurnian Qi. Fang Yu tidak repot-repot menyerap basis budidaya ini. Apa ranah pemain terkuat di sini? Fang Yu bertanya. Li Xiao berpikir sejenak, dan berkata, ini adalah pemain yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat kekuatan pemain sepanjang tahun, yang tidak pernah gagal. Nama ini sangat kuat ketika Anda mendengarnya. Fang Yu berkomentar. Li Xiaomo menutup mulutnya dan terkekeh, dan berkata, banyak tamu datang ke sini hanya untuk melihatnya, karena dia begitu kuat, dia telah memainkan begitu banyak pertandingan tanpa kalah. Petik 2. Apakah dia akan bermain malam ini? Fang Yu bertanya. Saya tidak tahu ini. Xiong Tairen berbeda dari pemain lainnya. Bahkan jika dia tidak bermain, dia masih bisa mendapatkan dividen besar di aula kompetisi bawah tanah ini setiap bulan, karena selama dia ada di sana, bisnis aula kompetisi ini akan sangat panas. Setelah Li Xiaomo selesai berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, saya akan membantu Anda bertanya dan melihat apakah BR Despot tidak bermain malam ini. Babak 77, kamu, naiklah ke panggung untukku. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Fang Yu mengangguk dan duduk di meja sebelah. Bagian belakang panggung aula kompetisi, di dalam ruang tunggu. Seorang pria bermata satu dengan sosok yang sangat kuat sedang duduk di kursi. Mata kirinya ditutup penutup mata, hanya mata kanannya yang terlihat. Dia memandang kedua pria di depannya dan bertanya, saya dapat membantu Anda membunuh Fang Yu, tetapi Anda harus membawa orang ke sini. Saya tidak punya waktu untuk keluar dan mencari seseorang untuk Anda. Kedua pria itu adalah Li Zhengrong dan si kepala botak. Tuan Xiong, cukuplah Anda menerima pekerjaan kami. Kami pasti akan menemukan cara untuk membawakan Anda orang-orang. Kepala botak itu mengangguk dan membungkuk. Iya, kamu harusnya tahu peraturanku kan. Bayar setengah dari depositnya dulu. Xiong Tiran berkata dengan suara yang dalam. Kami siap, dan orang-orang kami menunggu di luar. Kata si kepala botak sambil membuka pintu ruang tunggu. 4 pria masuk melalui pintu, masing-masing memegang sebuah kotak di masing-masing tangan. Tuan Xiong, ada uang tunai 1 juta dalam satu kotak di sini, ada 8 kotak, totalnya 8 juta, Anda bisa menghitungnya, kata si kepala botak. Baiklah, taruh saja di sini, maafkan kamu karena tidak berani menipuku. Kata Xiong Tiran. Tuan Xiong, bolehkah saya mengajukan permintaan? Kata Li Zhengrong. Hah, permintaan apa? Xiong Tiran memandang Li Zhengrong. Itu, jika waktunya tiba, bisakah kamu berhenti memukuli Fang Yu sampai mati, kamu dapat memutilasinya, dan biarkan aku naik dan secara pribadi membalas dendam putra dan bawahanku, kata Li Zhengrong. Beruang Tairen tertawa ke langit dan berkata, hahaha. Tentu saja, kamu bisa mengeluarkan uang, tentu saja aku akan berusaha memenuhi kebutuhanmu. Terima kasih, Tuan Xiong. Li Zhengrong berkata dengan gembira. Yah, aku harus naik panggung malam ini. Jika kamu tertarik, kamu bisa keluar dan melihat-lihat. Xiong Tairen selesai berbicara dan berdiri. Tingginya yang beberapa meter dan otot-otot di sekujur tubuhnya membuatnya tampak seperti raksasa. Bal dan Li Zhengrong saling pandang, mata mereka penuh kekejaman dan lelucon. Selanjutnya, mereka hanya perlu menemukan cara untuk membawa Fang Yu ke aula kompetisi bawah tanah ini. Li Xiaomo berjalan kembali, wajahnya penuh kegembiraan,
dan Fang Yu berkata, Tuan Fang, mereka mengatakan beruang dan tiran akan hadir di pengadilan malam ini. Oh, kalau begitu, tidak bisakah aku bermain melawan dia di game nanti? Fang Yu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, wajah Li Xiaomo berubah. Fang Yu sebenarnya ingin bermain melawan Bear Despot. Apakah dia tahu apa itu beruang setan? Petik 2. Secara teoritis, setiap orang yang hadir dapat menantang para pemain di atas panggung. Banyak orang kaya terkadang membawa orang-orangnya ke atas panggung untuk berkompetisi. Hanya saja, Li Xiaomo menatap Fang Yu dengan mata yang indah. Beberapa keraguan. Hanya apa? Fang Yu bertanya. Tuan Fang, Anda harus memikirkannya dengan jernih. Kekuatan Xiong Dehu sangat menakutkan. Lawan yang melawannya sangat menyedihkan. Entah mereka terbunuh di tempat atau mereka hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit seumur hidup. Saya sarankan Tuan Fang, Anda tetap tidak, kata Li Xiaomo. Tidak apa-apa, aku akan tahu seberapa bagus dia nanti, kata Fang Yu sambil bersandar di sandaran kursinya, melihat kedua belah pihak bertarung di atas panggung. Li Xiaomo menatap Fang Yu dengan keterkejutan di matanya yang indah. Dia mengira Fang Yu hanya ingin datang ke sini untuk menonton kompetisi seni bela diri, tetapi dia tidak menyangka Fang Yu benar-benar ingin naik panggung dan bertarung melawan beruang. Tak lama kemudian, perdebatan di panggung kompetisi berakhir dengan satu pihak tersingkir. Pembawa acara berjas berjalan ke atas panggung, memegang mikrofon, dengan penuh semangat, dan berkata dengan lantang, pertandingan berikutnya pastinya adalah pertandingan yang paling ingin ditonton semua orang. Coba tebak, siapa yang akan bermain? Beruang pengganggu. Ada sambutan hangat dari penonton, dan banyak tamu yang langsung berdiri. Ya, itu adalah Master Bear yang tak terkalahkan di dunia, Tyrant Bear. Pemain yang melawannya malam ini bukanlah orang yang menunggu. Itu adalah pemain tak terkalahkan yang sama dalam 3 bulan terakhir, Master Tinju, Lei Chong. Kata tuan rumah. Mendengar kata-kata tersebut, Fang Yu tampak aneh. Para pemain ini tidak terlalu bagus, tapi julukan mereka garang. Semua orang pasti sudah lama menantikan grup duel ini, jadi sekarang mari kita nikmati. Pelanggan yang ingin bertaruh bisa memasang taruhan secepatnya. Setelah 10 menit, duel resmi akan dimulai. Tuan rumah selesai berbicara dan pergi. Keluar dari panggung kompetisi. Sekelompok tamu berbondong-bondong ke meja panjang di sebelah panggung kompetisi dan berlari untuk memasang taruhan. Tuan Fang, apakah Anda ingin memasang taruhan? Li Xiaomo bertanya. Tidak ada uang, jawab Fang Yu. Tuan Fang, Anda sangat pandai bercanda. Li Xiaomo terkekeh. 10 menit kemudian, para tamu yang hadir telah selesai memasang taruhan mereka, dan peluangnya menjadi 100 berbanding 1,7. Seorang pria parubaya bertelanjang dada berdiri di atas panggung, dan penonton langsung teringat akan ledakan sorak-sorai. Orang yang berada di atas panggung sekarang adalah ahli tinju, Lei Chong. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah memainkan total 38 pertandingan, dan dia tidak terkalahkan. Kekuatannya sangat kuat. Setelah lebih dari 10 detik, sesosok tubuh bertubuh besar keluar dari belakang panggung, dan terdengar sorakan yang sangat hangat dari penonton. Beruang penipu, penipu beruang, penipu beruang. Semua orang di sekitar berdiri, mata mereka panas dan menatap ke arah beruang pengganggu yang sedang berjalan di atas panggung. Tuan Xiong, saya yakin semua orang mengenalnya. Setelah dia datang ke aula kompetisi kami, dia memainkan 272 pertandingan dalam 2,5 tahun tanpa kalah satupun. Malam ini, keduanya adalah lawan yang meraih kemenangan beruntun. Menurutmu siapa yang akan mengakhiri kemenangan beruntun itu? Teriak tuan rumah. Lei Chong. Penonton berteriak serempak. Bagi mereka, beruang dan pengganggu adalah eksistensi yang tak terkalahkan, dan tidak mungkin hilang. Sekalipun Lei Chong mendapatkan momentumnya akhir-akhir ini, hal itu tidak menghalangi hal ini. Karena itu, peluang babak ini. Pertandingan resmi dimulai. Teriak tuan rumah. Fang Yu sedikit mengernyit saat dia melihat beruang pengganggu di atas panggung. Orang ini juga memiliki basis kultivasi tingkat 12 selama periode pemurnian Qi, dan tampaknya dia sedikit lebih kuat. Sekalipun ia menyerap basis budidayanya, pendapatannya tidak tinggi. Fang Yu sedikit kecewa ketika dia datang ke sini secara khusus, tetapi tidak melihat seorang seniman bela diri di ranah Grandmaster. Melihat ekspresi Fang Yu,
hati Li Xiaomo terkejut. Apakah Fang Yu bahkan meremehkan BRD Spot? Ini adalah pemain yang tak terkalahkan di aula kompetisi bawah tanah. Tuan Fang, sisi mana yang Anda suka untuk kelompok duel di atas panggung ini? Li Xiaomo bertanya. Fang Yu melirik Li Xiaomo dan berkata, beruang dan Tyrant akan menang, dan dia akan menang dengan mudah. Tuan Fang, jangan meremehkan Lei Chong, hei. Sebelum Li Xiaomo selesai berbicara, sorak-sorai muncul di benaknya. Di panggung kompetisi, BR Tyrant memukul wajah Lei Chong dengan pukulan, dan Lei Chong langsung terbang keluar. Lei Chong segera bangkit dari tanah, mulutnya penuh darah. Dia bergegas ke sisi beruang dan iblis, mencoba menggunakan kecepatannya untuk menyerang sisi lemah beruang dan iblis. Lei Chong dengan cepat datang ke sisi kiri beruang dan iblis, dan dengan cepat meninju, membidik pinggang beruang dan iblis. Xiong Dehu bereaksi sangat cepat, dia sama sekali tidak terlihat seperti raksasa setinggi 2 meter. Dia menghadap dada Lei Chong dengan sebuah pukulan. Retakan, dada Lei Chong tampak cekung. Tulang dadanya hancur berkeping-keping oleh beruang. Ada lagi tepuk tangan meriah dan sorak-sorai. Lei bergegas ke tanah, tidak bisa bergerak lagi, darah terus mengalir dari mulutnya. Pembawa acara mengambil mikrofon dan berteriak, 2 pukulan. Master Xiong mengalahkan Guntur dengan 2 pukulan. Tampaknya gelar Master Tinju telah berubah. BR Tyrant meraung ke arah penonton. Penonton merespons dengan tepuk tangan meriah dan sorak-sorai. Tuan Xiong sungguh luar biasa, Anda tidak menemukan orang yang salah. Li Zhengrong menatap kepala botak itu dan berkata, tentu saja, kalau tidak kita perlu memberikan uang sebanyak itu. Bukankah karena dia cukup kuat? Kepala botak tersenyum. Saat ini, Li Zhengrong melirik ke samping secara acak, wajahnya berubah. Bukankah orang itu adalah Fang Yu dan Li Xiaomo? Bagaimana mereka bisa ada di sini? Setelah kejutan singkat, Li Zhengrong menunjukkan senyuman mengerikan di wajahnya. Apa yang salah? Botak bertanya pada Li Zhengrong. Li Zhengrong menunjuk ke lokasi Fang Yu, dan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, hebat, kami sangat beruntung. Fang Yu dan Li Xiaomo berinisiatif mengirimkannya ke pintu. Setelah melihat Fang Yu dan Li Xiaomo tidak jauh dari situ, kepala botak itu juga tertawa. Ayo pergi, naik ke panggung dan bicara dengan Master Xiong. Kemudian, Li Zhengrong dan Balhead berjalan ke panggung kompetisi. Di antara penonton, melihat Li Zhengrong berjalan di atas panggung dan Li Xiaomo yang botak, ekspresinya berubah. Mengapa dua orang ini ada di sini? Apa yang mereka bicarakan dengan si beruang pengganggu saat di atas panggung? Pikiran Li Xiaomo kacau, tetapi dia melihat Li Zhengrong dan kepala botak menunjuk lokasinya dengan jari mereka. Segera, Xiong Dehu menoleh. Apakah pemuda itu duduk di sana? Di panggung kompetisi, BR Tyrant memandang Fang Yu, sedikit mengernyit, dan bertanya. Ya, itu dia. Li Zhengrong mengangguk, matanya tajam. Xiong Dehu berdiri, melangkah ke tali samping panggung kompetisi, mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah Fang Yu, dan berkata, kamu, berikan aku panggungnya. Babak 78, bergulir. Nama, pemurniki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar terkejut, tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa beruang iblis tiba-tiba menyebutkan nama penonton di atas panggung? Dan melihat ekspresinya, dia tampak sangat serius. Fang Yu memandang Xiong Dehu, lalu kedua orang di belakangnya. Siapakah dua orang di belakang BR Tyrant? Fang Yu bertanya pada Li Xiaomo. Yang satu adalah Li Zhengrong, dan yang lainnya botak. Mereka adalah bos dari dua kekuatan bawah tanah lainnya di kota Jianghai, kata Li Xiaomo. Li Zhengrong, meskipun Fang Yu telah bertarung melawan anak buah Li Zhengrong 2 kali, ini adalah pertama kalinya dia melihat Li Zhengrong. Li Zhengrong muncul di sini. BR Tyrant berinisiatif menemukanku. Fang Yu sedikit mengernyit, menatap Li Xiaomo, matanya bergerak sedikit. Li Xiaomo sepertinya menyadari pikiran Fang Yu dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Fang, saya tidak tahu apakah saya akan bertemu Li Zhengrong dan Bal di sini. Petik 2. Nak, saya akan membiarkan Anda naik ke atas panggung. Beruang tiran di panggung seni bela diri menatap Fang Yu dengan mata tajam. Saat ini, para tamu di sekitarnya akhirnya sadar. Maksud Xiong Bahu adalah dia akan berhadapan dengan orang ini. Semua orang memandang Fang Yu dan menemukan bahwa Fang Yu hanyalah seorang pemuda kurus dan tampak biasa saja.
Apakah Bear Bull akan melawan pemuda seperti itu? Apakah ini terlalu menindas? Tuan Xiong, bolehkah saya bertanya kepada Anda? Pada saat ini, pembawa acara berlari dan bertanya. Aku akan bertanding lagi. Lawannya adalah anak ini. Xiong Tyrant menunjuk ke arah Fang Yu sambil nyengir. Pembawa acara memandang Fang Yu, wajahnya sedikit berubah, dan berkata, Tuan Xiong, kita perlu meminta persetujuan tamu untuk situasi ini. Petik 2. Tidak perlu. Saya mengatakan bahwa jika Anda ingin dia naik ke panggung, dia harus naik ke panggung. Di mata kanan yang ditunjukkan Bear Tyrant, yang ada hanya kekerasan dan kekejaman. Wajah tuan rumah berubah dan dia tidak berani berbicara lagi. Melihat ekspresi beruang dan pengganggu itu, para tamu di sekitarnya merasa gelisah. Kebanyakan orang yang tampil di panggung sebagai beruang dan penindas akan langsung ketakutan dan mengompol. Semua orang memandang Fang Yu, bertanya-tanya bagaimana reaksinya. Fang Yu berdiri, memandang Xiong Dehu, dan berkata, berapa tarif yang kamu kenakan pada orang lain? Bear Tyrant terkejut sejenak, lalu matanya basah kuyup, dan dia berkata dengan suara yang dalam, itu pantatmu. Cepat bawa aku ke atas panggung. Wajah Li Xiaomo pucat di samping, mendekati Fang Yu, dan berbisik, Tuan Fang, saya akan memberitahu bawahan saya untuk datang. Kami akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri, pertama-tama Anda menemukan cara untuk menyeret. Gadis kecil, berbisik di depanku, mengira telingaku buruk. Xiong Bahu memandang Li Xiaomo, tersenyum, dan berkata, kamu juga salah satu tujuanku malam ini. Jangan pernah memikirkannya sampai aku selesai menyelesaikan anak ini. Melihat kejahatan tidak bermoral di mata Xiong Tyrant, wajah Li Xiaomo tidak berdarah. Dia membuat kesalahan malam ini. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu Li Zhengrong dan Bal di sini, dan dia tidak menyangka Bear Tyrant akan dibeli oleh mereka berdua. Situasinya sangat kritis sekarang. Dia tidak memiliki staf di sisinya, hanya seorang sopir yang menunggunya di luar. Aula seni bela diri bawah tanah ini bisa dikatakan sebagai wilayah beruang dan iblis. Selama beruang dan iblis memberi perintah, tidak ada yang bisa keluar dengan mudah. Tepat ketika Li Xiaomo terlihat jelek, memikirkan tindakan balasan. Ada seruan seru di sekitar. Li Xiaomo mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Fang Yu telah melangkah ke panggung seni bela diri. Sial, siapa anak ini? Dia benar-benar berani naik panggung. Tubuhnya yang kecil, menurutku dia akan ditampar sampai mati oleh si beruang pengganggu, kan? Ini, aku tidak mau menontonnya, aku merasa otaknya akan habis nanti. Wajah orang-orang di aula kompetisi bawah tanah terkejut dan banyak bicara. Li Zhengrong dan Bal, yang sudah turun dari panggung, memandang Fang Yu yang berdiri di panggung seni bela diri dengan ekspresi bercanda. Bos Li, anak ini sepertinya tidak memiliki IQ apapun. Bear Tyrant mengizinkan dia naik ke atas panggung dan dia akan naik ke atas panggung. Jika itu aku harus menemukan cara untuk melarikan diri. Kepala botak itu tersenyum sinis. Li Zhengrong menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah umum anak muda adalah kesombongan. Dia mungkin berpikir dia bisa mengalahkan Tuan Xiong. Pembawa acara di samping memandang Fang Yu dengan ekspresi terkejut, dan bertanya, Tuan ini. Apakah Anda yakin ingin? Anda hanya perlu mengumumkan dimulainya permainan kepada saya, jangan bicara banyak. Xiong Tyrant memelototi tuan rumah, menakuti tuan rumah hingga menjadi roh. Pembawa acara tidak berani bertanya lagi, mengambil mikrofon dan berteriak, selanjutnya, kelompok duel ini akan dimainkan oleh Master Xiong, seorang pemuda tak dikenal, saya umumkan bahwa permainan telah dimulai. Usai berteriak, pembawa acara lari dari panggung kompetisi. Penonton di sekitarnya terdiam beberapa saat, lalu bersorak. Meski mereka tidak tahu kenapa Bear Despot tiba-tiba membiarkan seorang pemuda di luar panggung naik ke atas panggung, namun bagi mereka, menonton satu lagi pertandingan Bear Despot adalah sebuah keuntungan. Seperti biasa, Bear Destroyer dapat memainkan paling banyak satu game dalam semalam, dan kemudian perlu beberapa hari untuk kembali tampil di panggung. Selama 2 tahun terakhir, beruang dan iblis bermain melawan lawan manapun, hampir selalu menang dengan mudah. Bisa dibilang semua orang suka menonton Bear dan Deko, karena dia menyukai perasaan Bear dan Deko yang meremukkan lawan sesuka hati. Tuan Xiong, beri pelajaran pada pemuda ini. Biarkan dia tidak berani naik ke panggung dengan mudah di masa depan. Nanti, melawan Tuan Xiong,
di manakah masa depan? Orang-orang yang hadir berteriak. Di panggung kompetisi, Xiong Tairen memandang Fang Yu dengan tatapan bercanda. Di matanya, Fang Yu adalah anak yang rentan. Nak, salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung, kata Bear Tairen. Namun sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu berjalan ke arahnya. Hahaha, ini pertama kalinya aku melihat seseorang ingin mati lebih awal, lalu aku akan memenuhimu. Kata Bear Tairen, matanya langsung menjadi tajam, dan dia mengambil langkah besar ke depan. Otot-otot di tubuhnya tegang, pembuluh darahnya terangkat dengan keras, dia mengangkat tinjunya dan menghancurkan wajah Fang Yu. Kekuatan pukulan ini secara visual sangat mengejutkan. Terlebih lagi, kepalan tangan beruang dan pengganggu seukuran wajah Fang Yu. Ada seruan seru di sekeliling. Jika pukulan ini dipukul, kepala pemuda itu tidak akan pecah seperti semangka. Adegan ini terlalu berdarah. Banyak orang memejamkan mata dan tidak berani melihat lebih jauh. Li Xiaomo bahkan lebih ketakutan, dan segera memalingkan wajahnya. Mata Xiong Bahu penuh dengan kekejaman, dia hanya ingin meledakkan kepala Fang Yu dengan satu pukulan, menyebabkan dia mati di atas panggung. Namun sedetik berikutnya, wajahnya berubah. Bentak, Fang Yu berdiri di tempat, mengangkat telapak tangan kirinya, dan menerima pukulan Xiong Dehu. Dengan pukulan ini, Xiong Dehu menggunakan setidaknya 60% kekuatannya. Tapi Fang Yu sebenarnya menangkapnya dengan mudah, dan menilai dari ekspresinya, dia sangat santai. Ada seruan seru di sekitar. Sial, aku tidak salah, pemuda ini menahan pukulan Tuan Xiong hanya dengan satu tangan. Petik 2. Yang paling menakutkan adalah dia terlihat sangat santai, wajahnya tidak berubah. Mendengar suara-suara di sekelilingnya, Li Xiaomo menoleh dan melihat ke panggung kompetisi, dengan kegembiraan di matanya yang indah. Jika Fang Yu bisa mengalahkan Bear Tairen, maka kekhawatirannya sebelumnya tidak akan terjadi. Melihat pernyataan Fang Yu yang meremehkan, terutama seruan penonton, Xiong Bahu merasa terhina. Kapan saja, sorak-sorai dan seruan penonton harus terdengar untuknya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mencuri perhatiannya. Nak, matilah aku. Xiong Tiran meraung. Lavender yang menyebalkan. Mata Fang Yu sedikit berubah, dan dia juga meninju. Ledakan. Terdengar ledakan suara, dan Bear Tairen mundur beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri teguh. Dia tampak ngeri, menatap Fang Yu, matanya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bentuk tubuh Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dan semua penonton yang melihat adegan ini tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa anak-anak muda yang bermain melawan beruang dan penindas ternyata tidak rentan seperti yang mereka kira, namun mereka lebih unggul. Li Xiaomo berdiri, menatap sosok Yu Yu di atas panggung seni bela diri, matanya yang indah penuh kegembiraan. Inilah dia, dan bakat yang dibutuhkan masyarakat Qingyan. Dia baru saja mendengarnya, sekarang dia yakin. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus membuat Fang Yu terkesan untuk bergabung dengan klub Qingyan. Saat ini, Li Zhengrong dan Bal, yang berdiri di sisi lain, memiliki wajah pucat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Li Zhengrong bertanya sambil melihat kepalanya yang botak, matanya memerah. Bab 79 Metode Rahasia Istana Api Ungu. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Wajah botak itu jelek dan dia tidak berbicara. Di panggung seni bela diri, Fang Yu memandang Xiong Dehu dengan mata dingin, dan bertanya, jenis latihan apa yang kamu latih? Xiong Tairen tidak berbicara, dan meraung, tubuhnya meledak, dan dia bergegas menuju Fang Yu. Otot-ototnya tegang, sekeras baja. Dia tidak pernah percaya bahwa kekuatan fisik Fang Yu akan lebih kuat darinya. Bear Tairen bergegas langsung ke sisi Fang Yu dan mengepal. Pukulan ini juga memadatkan energi lavender yang menyebalkan di tangannya, begitu kuat hingga udara mengeluarkan suara siulan yang tajam. Ada momentum dan ukuran, tetapi kekuatannya belum dikembangkan hingga batas tubuh fisik ini, dan telah gagal. Wajah Fang Yu acuh tak acuh, dan dia mendorong ke depan. Telapak tangan ini tampak ringan dan ringan, tanpa kekuatan. Tapi di sini, di tengah beruang dan pengganggu, rasanya seperti gunung besar datang ke arah Anda. Ini pelepasan energi sejati. Dia adalah Grandmaster. Wajah Xiong Tairen berubah drastis, dan dia ingin menutup tinjunya dan mundur.
Tapi dia terlalu besar untuk menghindari kekuatan telapak tangan ini. Ledakan. Dengan suara keras, Bear Tyrant menyemburkan seteguk darah, dan tubuh besarnya terbang kembali seperti layang-layang yang patah, menghantam tali samping platform kompetisi dengan keras. Tali samping dengan inti baja langsung putus. Penonton yang duduk di antara penonton berseru lagi, dan dengan cepat lari ke samping. Bentak. Bear Tyrant jatuh ke atas meja dan langsung menghancurkan meja kaca tersebut. Ini, kekuatan macam apa ini? Melihat beruang dan pengganggu tergeletak di tanah, semua orang memandang Fang Yu, yang tanpa ekspresi di panggung seni bela diri, dengan mata terbuka lebar, dan bola mata mereka hampir meledak keluar. Mereka semua sering mengunjungi aula seni bela diri bawah tanah ini, dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 tahun, mereka melihat beruang dan lalim begitu malu. Siapa pemuda di atas panggung? Beruang dan lalim yang jatuh ke tanah juga sangat terkejut saat ini. Serangan Fang Yu barusan jelas merupakan pelepasan energi sejati. Pemuda tak tahu malu ini ternyata adalah ahli seni bela diri. Jika Fang Yu benar-benar ahli seni bela diri, maka tidak perlu bertarung lagi. Sebab, di hadapan sang Grandmaster, kekuatan yang dibanggakannya itu bagaikan kertas, rentan terhadap pukulan. Sialan, aku benar-benar menemukan lawan tingkat master untuk Lao Su. Sialan, harimau Siong Tyrant mengutuk dalam hatinya. Namun, dengan banyaknya penonton, bagaimana ini akan berakhir sekarang? Siong Dehu adalah jaminan box office untuk aula kompetisi bawah tanah ini. Jika dia mengaku kalah atau dikalahkan, itu akan menjadi pukulan telak bagi aula kompetisi bawah tanah ini, termasuk Siong Dehu sendiri. Tidak ada jalan kembali, saya hanya bisa mencoba menggunakan trik itu. Mata Bear Tyrant dengan tegas berdiri dari lantai. Sedikit kejutan muncul di mata Fang Yu. Tampaknya tubuh beruang dan pengganggu masih jauh lebih kuat daripada rata-rata biksu. Bear Tyrant berdiri, wajahnya dingin, dan dia meneriakkan taktik. Kemudian, momentum yang sangat kuat muncul darinya. Orang-orang yang berada di dekatnya malah terjatuh dari kursinya karena momentum tersebut. Wah, sudah bertahun-tahun aku tidak menggunakan trik ini, karena sekali aku menggunakannya, aku harus istirahat lama. Kata beruang Tyrant dengan mata dingin. Fang Yu mengerutkan kening, dia merasa aura beruang dan si pengganggu itu agak familiar. Bear Tyrant melangkah dan melompat ke panggung kompetisi dalam 2 langkah. Kemudian, dia meraung keras, dan tubuhnya memancarkan beberapa kepolosan lavender. Beberapa roh sejati ini beredar di sekitar siong bahu. Menyalakan. Bear Tyrant meraung, energi yang menyebalkan ini tiba-tiba menyala dan berubah menjadi api ungu. Ada cibiran tajam di wajah Bear Tyrant. Api ungu ini bukanlah api biasa. Mereka mengandung kekuatan pemusnahan. Selama menyentuh tubuh manusia, mereka akan langsung membakar tubuh manusia dan membakarnya menjadi abu. Terdengar seruan seru dari penonton. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat mantra yang begitu indah. Tapi saat ini, aura Fang Yu tiba-tiba berubah. Sebelum semua penonton bisa merasakan panasnya Ziyan, mereka merasakan suhu di sekitarnya turun tajam, seperti jatuh ke dalam gua es. Fang Yu memandang Bear Tyrant, dengan ekspresi membunuh di matanya. Istana Api Ungu, yang digunakan beruang iblis adalah metode rahasia Istana Ziyan. Sekte ini, yang dihancurkan oleh Fang Yu sendiri 2500 tahun yang lalu, masih memiliki racun. Bagaimana itu bisa terjadi? Fang Yu sangat yakin bahwa dia telah memusnahkan seluruh Istana Ziyan bola-balik. Tapi kenapa setelah 2500 tahun, seseorang akan menguasai metode rahasia Istana Ziyan? Melihat Ziyan, Fang Yu akan mengingat kenangan yang telah lama dibekukannya. Dia telah tenggelam dalam hatinya untuk waktu yang lama, dan dia meledak dengan kemarahan dan kebencian yang sangat besar. Sialan, sialan. Fang Yu berdiri di tempatnya, tetapi sudah ada semburan roh jahat dari tubuhnya. Semua penonton merasa tekanan udara di sekitarnya sangat rendah, pernapasan mereka tidak lancar. Hati beruang iblis terkejut, dan dia mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Beberapa api ungu yang melilitnya bergegas menuju Fang Yu. Mata Fang Yu dingin, dan dia mengulurkan tangannya dan menepuk ke depan. Beberapa api ungu ini langsung ditembakkan ke udara. Wajah beruang Tyrant pucat. Sebagai master setengah langkah, memadatkan api ungu ini sudah menjadi batasnya. Sekarang, tidak banyak Zenki yang tersisa di tubuhnya.
dan tercekik serta penindasan Fang Yu hampir membuatnya mati lemas. Melarikan diri, harus melarikan diri. BR Tyrant tidak lagi memedulikan martabat dan uang. Sekarang dia hanya ingin bertahan hidup. Tetapi setelah sedikit memaksakan diri, Xiong Dehu menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya erat-erat. Katakan padaku, dari mana kamu mempelajari metode rahasia? Istana Xian. Fang Yu berjalan ke depan Xiong Dehu, dan bertanya. Xiong Dehu gemetar di sekujur tubuhnya dan berkata, aku, tuanku mengajariku. Siapa tuanmu? Fang Yu bertanya dengan dingin. Saya tidak tahu namanya, saya bertemu dengannya ketika saya masih sangat muda, dan mengikutinya selama 8 tahun berkultivasi. Lalu dia pergi, dan saya tidak melihatnya lagi sejak itu, kata BR Tyrant. Kakinya sudah empuk, dan dia berlutut di tanah. Besar, tuan, saya tidak kenal Taisan, tolong biarkan saya pergi. Beruang Tyrant berlutut di tanah dan bersujud pada Fang Yu, lalu mengangkat kepalanya dan menunjuk ke panggung kompetisi. Pada saat ini, Li Zhengrong dan kepala botak yang tidak berdarah berkata, mereka memberi saya banyak uang dan meminta saya untuk berurusan dengan Anda. Saya benar-benar tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Fang Yu memandang Li Zhengrong dan kepala botak. Li Zhengrong dan kepalanya yang botak gemetar saat bertemu dengan mata Fang Yu yang sangat dingin. Li Zhengrong langsung roboh ke tanah, berdiri dengan kepala botak, namun celananya basah kuyup. Fang Yu mengalihkan pandangannya ke belakang, menatap dingin ke arah beruang lalim yang sedang berlutut di tanah. Dia tahu bahwa beruang dan iblis tidak boleh berbohong. Namun, baginya, mereka yang telah menguasai metode rahasia Istana Api Ungu harus mati. Pada saat yang sama ketika Xiong Tyrant bersujud, dia mengangkat matanya dan menatap Fang Yu seolah dia sedang terganggu. Dia mengertakkan gigi, merendahkan jantungnya, dan mencoba yang terbaik untuk memadatkan sisa energi sejati di dantiannya ke dalam tangan kirinya, dan tiba-tiba meledak. Apa? Li Xiaomo, yang telah memperhatikan situasi di panggung kompetisi, berteriak. Ledakan. Tinju kiri Xiong Dehu menghantam perut Fang Yu dengan kuat, mengeluarkan suara yang mengerikan. Namun, ekspresi Fang Yu acuh tak acuh, dan dia menamparkan dada kiri beruang itu. Engah. Darah berceceran di seluruh dada BR Tyrant, matanya melebar, wajahnya ngeri, dan dia mundur beberapa langkah. Semua orang melihat lubang darah muncul di dada kiri beruang itu. BR Tyrant mundur ke tepi panggung seni bela diri, lalu terjatuh dan jatuh ke tanah, masih dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang matanya melebar, namun napasnya terhenti. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir menjadi pucat. Beruang pengganggu yang mendominasi aula kompetisi bawah tanah selama beberapa tahun telah mati. Penonton terdiam, tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang berani berbicara. Orang-orang muda di panggung kompetisi mengakhiri kehidupan beruang dan pengganggu dengan meremehkan. Li Zhengrong dan kepala botak di antara penonton hanya merasakan jiwa mereka beterbangan, dan isi perut mereka terguncang. Fang Yu sama sekali bukan manusia. Dia adalah iblis. Itu adalah iblis yang tidak dapat diprovokasi. Li Xiaomo juga melihat sosok Fang Yu, matanya yang indah terbang kegirangan. Pembawa acara memandang Fang Yu di atas panggung, tangannya yang memegang mikrofon gemetar, dan dia tidak dapat berbicara sama sekali. Mata Fang Yu acuh tak acuh, dan roh jahat di tubuhnya masih belum memudar. Dari melihat metode rahasia Istana Xian, keadaan pikirannya yang tenang dan seperti batu berada dalam kekacauan. Dia penuh permusuhan sekarang, dan dia tidak menyingkirkan beruang pengganggu itu. Fang Yu memandang Li Zhengrong dan kepala botak di antara penonton, lalu berjalan pergi. Melihat Fang Yu berjalan, Li Zhengrong dan Bal gemetar hebat. Kaki kepala botak itu lemah, tidak mampu menopang, dan roboh ke tanah. Keduanya, apakah mereka Li Zhengrong dan botak? Saat ini, seseorang mengenali kedua orang ini. Begitu dia mengatakan ini, wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Li Zhengrong dan Bal, tapi dua pria bawah tanah terkenal di kota Jianghai. Siapa yang berani memprovokasi mereka berdua di hari kerja? Namun kini keduanya ambruk ke tanah, terutama Li Zhengrong, dengan berlinang air mata. Di mana ada sedikit gaya gangster. Tuan Fang, maafkan saya
saya akan dibujuk oleh Li Zhengrong untuk berurusan dengan Anda, kata kepala botak itu dengan gemetar. Babak 80, masa lalu Fang Yu. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Kepala botak awalnya membawa beberapa pria. Tapi setelah melihat kekuatan Fang Yu, di mana bawahan itu berani melangkah maju. Kepala botak itu masih memohon ampun, tapi Fang Yu tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang dagunya. Ledakan. Dengan teriakan kepala botak, seluruh orang itu terbang keluar, jatuh ke tanah, mulutnya penuh darah, dan dia pingsan. Fang Yu memandang Li Zhengrong dengan merendahkan, mengangkat kakinya, dan berkata, terakhir kali kamu mengirim pria bersenjata dan tidak membunuhku. Sekarang, aku yang akan membunuhmu. Li Zhengrong membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh ketakutan. Fang Yu terjatuh. Retakan. Terdengar suara patah tulang yang mengerikan, dan Li Zhengrong memuntahkan seteguk besar darah, hilang sama sekali. Salah satu kekuatan bawah tanah terkuat di kota Jianghai, Li Zhengrong, mati. Di dalam aula pencak silat masih terlihat jelas dan sepi. Semua orang memandang Fang Yu, dengan wajah pucat dan hanya ketakutan di mata mereka. Pemuda ini sungguh mengerikan. Fang Yu meninggalkan aula kompetisi bawah tanah di bawah tatapan matanya. Daripada masuk ke mobil Li Xiaomo, dia memilih berjalan kaki pulang. Dia perlu memikirkan sesuatu. Dahulu kala, sekolah Fang Yu disebut Tiandaomen. Fang Yu dibawa ke sekte oleh gurunya sejak dia berusia 15 tahun, dan tidak pernah meninggalkan sekte Tiandao sejak itu. Sekte Tiandao bukanlah sekte besar. Hanya ada sekitar 500 murid di seluruh sekte. Guru Fang Yu adalah kepala sekte Tiandao. Setelah Fang Yu menginjak jalan kultivasi selama 1000 tahun, gurunya berhasil melewati malapetaka dan naik menjadi peri. Sebelum pergi, sang master menyerahkan posisi kepala kepada kakak laki-laki Fang Yu, Lin Daochen. Setelah 1200 tahun berikutnya, Lin Daochen juga berhasil. Sebelum pergi, Lin Daochen memberi Fang Yu posisi kepala, dan menginstruksikan Fang Yu untuk mengurus 500 murid sekolah. Fang Yu tidak ingin menjadi kepala, tetapi dia tidak punya pilihan selain menjadi orang dengan senioritas tertinggi di sekte Dao Surgawi. Hampir 100 tahun berlalu. Suatu tahun, ada yang tidak beres. Sekelompok murid perempuan dari Tiandaomen yang baru saja memasuki sekte tersebut kurang dari 5 tahun, dan berusia sekitar 15 tahun, bertemu dengan murid-murid dari Istana Xian ketika mereka pergi berlatih. Hampir semua murid perempuan dan tetua yang memimpin mereka diperkosa dan dibunuh. Mayat mereka dibuang ke hutan belantara dan dibakar menjadi abu oleh murid Istana Xian menggunakan metode rahasia. Satu-satunya murid perempuan yang melarikan diri kembali ke Tiandaomen dan memberitahu Fang Yu tentang hal ini. Fang Yu membawa pedang panjang ke Istana Xian, memenggal 10 tetua dan lebih dari 50 murid Istana Xian, dan melukai serius kepala Istana Xian. Jika bukan karena dihentikan oleh seseorang yang dikirim oleh aliansi jalan benar, Fang Yu akan mampu menghancurkan Istana Xian hari itu. Itu juga merupakan satu hal yang paling disesali Fang Yu sejauh ini. Jika dia bisa menghancurkan Istana Xian sebelum orang-orang dari aliansi jalan benar tiba, tidak ada yang bisa dilakukan. Belakangan, karena Istana Xian meninggal dan tidak mengakui bahwa muridnya melakukan hal itu, dan barang bukti telah dimusnahkan oleh mereka, bahkan jenazahnya pun tidak tertinggal. Akibatnya, Istana Xian tidak dihukum, tetapi Fang Yu, yang membunuh banyak murid Istana Xian, terbukti secara meyakinkan. Dia ditangkap di penjara selama 200 tahun. Sebelum masuk penjara, Fang Yu menugaskan seorang teman untuk membantunya mengurus Tiandaomen. Temannya ini adalah wanita yang mirip dengan Jiru Mei. Dalam 200 tahun terakhir, terjadi perang sekte di luar. Kepala Istana Xian selalu menyimpan dendam terhadap Fang Yu, jadi dia memanfaatkan ketidakhadiran Fang Yu dan kekacauan dunia abadi menyebabkan sekelompok murid bergegas ke sekte Dao Surgawi. Tidak banyak murid sekte Tiandao, dan kekuatan keseluruhan tidak setingkat dengan Istana Xian. Semalam, seluruh langit Tiandaomen ditutupi dengan api ungu, dan tidak ada murid Tiandaomen yang selamat. Teman Fang Yu, wanita itu, tewas dalam pertempuran ini untuk memenuhi tugas Fang Yu. Setelah Fang Yu keluar dari penjara gunung,
dia kembali ke Sekte Dao Surgawi dan tidak melihat apapun selain abu, tanpa jejak vitalitas. Jadi, dia sekali lagi membunuh Istana Xian. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Fang Yu membunuh 7 hari 7 malam di Istana Xian, tanpa melepaskan siapapun, memaksa penatua tertinggi Istana Xian keluar. Dengan luka serius, Fang Yu bertarung melawan penatua tertinggi selama 1000 ronde, dan akhirnya memenggal kepala penatua tertinggi. Hanya saja semuanya sudah terlambat. Mengingat kenangan ini, Fang Yu hanya merasakan permusuhan meningkat. Apalagi setelah mengetahui bahwa Istana Xian masih memiliki keturunan hingga saat ini, permusuhannya hampir tidak bisa dikendalikan. Dia harus mencari tahu semua keturunan Istana Xian, lihat satu, bunuh satu. Dalam kegelapan, mata Fang Yu sangat dingin. Ibu kota selatan, keluarga Zheng. Zheng Xiuchen duduk di ruang kerja, sedikit menyipitkan mata, menatap Yang Yinzu di depannya. Wajah Yang Yinzu sedikit kuyu, rongga matanya sedikit merah dan bengkak. Namun sebelum bertemu Zheng Xiuchen, dia merias wajah secara khusus. Sehingga wajahnya tetap terlihat menggoda dan glamor, tanpa cacat. Nona Yang Yinzu, saya sangat menyesal tentang kakak laki-laki Anda. Tetapi Anda ingin saya membantu Anda menangani Fang Yu. Dengan segala hormat, berurusan dengan Fang Yu tidak baik bagi saya. Zheng Xiuchen tersenyum, kata dengan lembut. Tuan Zheng, saudaraku memiliki persahabatan yang baik denganmu, kata Yang Yinzu dengan sedikit perubahan wajah. Zheng Xiuchen melambaikan tangannya dan berkata, memang, aku dan saudaramu adalah teman. Tetapi di dunia sekarang ini, perasaan saja tidak mungkin dilakukan. Aku membutuhkan alasan untuk segalanya. Dan perasaan bukanlah alasan bagiku. Yang Yinzu menggigit bibirnya. Dia sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Zheng adalah orang yang sangat kasar dengan temperamen yang agak dingin. Melihatnya sekarang, memang benar. Pangeran Zheng, jika Anda menyetujui permintaan saya dapat menjadikan keluarga yang sebagai keluarga afiliasi dari keluarga Zheng dan memberikan dividen 15% kepada keluarga Zheng setiap tahun. Yang Yinzu mengertakkan gigi. Membiarkan keluarga yang menjadi afiliasi dari keluarga lain adalah keputusan yang sangat sulit bagi orang yang sombong seperti Yang Yinzu. Tapi dia tidak punya cara lain. Setelah Yang Jian ditinggalkan oleh Fang Yu, keluarga yang hampir pingsan. Sebagai pemilik keluarga, Yang Saorong kini dalam keadaan histeris dan tidak bisa memimpin situasi secara keseluruhan sama sekali. Keluarga yang sekarang tidak memiliki pemimpin, dan semua pekerjaan terhenti. Hanya ketika Yang Yinzu kembali dia dapat menstabilkan semangat militernya. Tapi, Yang Yinzu tidak berani kembali, dia tahu Fang Yu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Waktu sangat sempit, dan Yang Yinzu tidak punya pilihan lain selain menggunakan keuntungan besarnya untuk mendapatkan bantuan dari keluarga Zheng. 15% mungkin tidak cukup. Keluarga Zheng kami memiliki banyak keluarga terafiliasi, dan mereka membayar setidaknya 25% dari keuntungan mereka setiap tahun. Zheng Xiuchen berkata sambil tersenyum. 25%. Ini seperti mulut singa. Selain itu, penggunaan kata upeti oleh Zheng Xiuchen sangat melukai harga diri Yang Yinzu. Wajah Yang Yinzu jelek, bibir merahnya tergigit rapat, dan hatinya sangat sedih. Tentu saja, demi Nona Yang, saya bisa memberi Anda diskon. Keluarga Yu yang hanya perlu membayar 20% dari keuntungannya. Zheng Xiuchen memandang Yang Yinzu tanpa rahasia. Panas yang menyengat. Melihat mata Zheng Xiuchen, Yang Yinzu segera mengerti maksudnya. Yang Yinzu berdiri di tempat, mengepalkan tinjunya, bernapas semakin berat. Dia telah menjadi orang yang bangga sejak dia masih kecil. Dia selalu merasa bahwa dia sangat pintar dan memiliki IQ yang unggul. Faktanya juga benar, sejak kecil ia tidak banyak menemui kemunduran, dan ia bisa sukses dalam segala hal. Setelah mengambil alih bisnis keluarga yang membawa ke tingkat yang lebih tinggi hanya dalam beberapa tahun. Tapi sejak bertemu Fang Yu, semuanya berubah. Yang Yinzu telah gagal. Dia pikir rencananya yang sempurna selalu dihancurkan oleh Fang Yu. Kakaknya dipukuli seperti sayur, kakaknya kehilangan tangan kanannya, dan budidayanya dihapuskan. Fang Yu adalah mimpi buruknya. Fang Yu harus disingkirkan. Selama Fang Yu tersingkir, dia yakin dia bisa kembali ke jalurnya dan membuat keluarga yang melayang ke langit lagi.
saya bisa memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Anda dapat kembali dulu setelah membaca www.wukansu.com. Mata Zheng Xiuchen berubah sebelum dia selesai berbicara. Yang Yinzu mengangkat kepalanya, tanpa ekspresi. Dia meletakkan tangannya di kancing mantelnya, mulai membuka kancingnya, dan perlahan berjalan menuju Zheng Xiuchen. Ketika Yang Yinzu berjalan di depan Zheng Xiuchen, dia sudah tidak berdaya. Zheng Xiuchen memandang Yang Yinzu di depannya, sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman jahat, dan dia mengulurkan tangan dan memeluk Yang Yinzu. Rumah Sakit Pusat Jianghai, Unit Perawatan Intensif. Yang Jian masih terbaring di ranjang rumah sakit, dalam keadaan koma. Laporan pemeriksaan menunjukkan bahwa Yang Jian menderita luka parah di banyak tempat karena kehilangan banyak darah. Bisa jadi ia tidak akan pernah bangun lagi dan berada dalam kondisi mati otak yang biasa disebut sayur. Yang Saorong duduk di samping ranjang rumah sakit, menggambarkannya sebagai kuyu, matanya merah, dan rambutnya memutih hampir dalam semalam. Ia hanya mempunyai 2 anak laki-laki, namun kini kedua putranya telah menjadi vegetatif. Yang Saorong menjambak rambutnya, dan seluruh tubuhnya dalam keadaan panik. Hatinya benar-benar hancur, dan dia bahkan tidak ingin hidup lagi. Bum bum bum. Saat ini, pintu bangsal diketuk. Yang Saorong mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara serak, "Masuk." Pintu dibuka, dan seorang pria jangkung, sangat kuat berjubah seni bela diri hitam masuk. Dia berjalan langsung ke ranjang rumah sakit dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan kiri Yang Jian. "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Yang Saorong bertanya dengan ekspresi berubah. Pria itu mengabaikan Yang Saorong, memegang lengan Yang Jian, cahaya keemasan menyilaukan muncul di tangannya. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tangan Yang Jian, menatap Yang Saorong dengan mata dingin, dan berkata, "Balas." "Dendam Yang Jian, saya akan membantunya membalas dendam."